Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Alur Cerita ini. Sebelum kita mulai jangan lupa untuk tekan tombol like dan subscribe, agar kalian bisa selalu update cerita-cerita seru dan menarik di channel ini. Mari kita game on. Bab 461, kelompok eselon atas sedang bertukar pandang. Jelas, ini pertama kalinya mereka menerima informasi seperti ini. Dan keterkejutan yang diberikan berita ini kepada semua orang terlalu membebani. Menurut apa yang dikatakan Lin Chao, Ye Yuan hanya memiliki kultivasi alam kondensasi roh tingkat ke-7 ketika dia memasuki alam mistik. Dia benar-benar bisa melintasi semudah tanah datar di dalam arai besar tier 4 dan tier 5 di alam seperti itu. Apakah ini lelucon? Namun, ketika menempatkan hal-hal yang tak terbayangkan semacam ini di Sekte Awan Tenang saat ini, itu juga merupakan penjelasan yang paling logis. Dari performa Ye Yuan pada saat itu, orang dapat mengatakan bahwa pencapaiannya di jalur formasi kemungkinan besar telah melampaui level tier 4 sejak lama. Tanpa kekuatan seperti itu, bagaimana dia bisa mengendalikan Grand Array dan memotong 3 sumber kekuatan alam laut jiwa juga? Tapi, dari saat itu sampai sekarang, hanya beberapa bulan telah berlalu, Ye Yuan ini tidak bisa melangkah lebih jauh untuk mencapai tingkat alam laut jiwa kan? Berita ini dilapisi dengan kontradiksi di dalamnya. Ada banyak masalah yang tidak bisa dijelaskan, tapi melihat hasilnya, itu juga penjelasan yang paling masuk akal. Sekte Awan Tenang benar-benar menerima murid yang mengerikan, ini cukup merepotkan, Hemingde berkata dengan cemberut. Hemingde percaya bahwa Lin Chao tidak akan bercanda dengan masalah ini. Sekarang, Sekte Awan Tenang mempertahankan Grand Array ini sampai akhir yang pahit. Aku tidak ada sumber kekuatan alam pelintas ilahi yang muncul. Sekte itu akan seperti landak yang ditutupi paku di mana-mana, mereka akan benar-benar tidak berdaya melawan sekte itu. Perang batin ini benar-benar melanda Hemingde hingga dagingnya sakit. Dengan pelajaran kali ini, dia tidak lagi berani menyerbu Sekte Awan Tenang. Selain itu, kehebatan visual seperti apa yang dimiliki Hemingde, dia sudah lama melihat Zhu Mingyu yang sudah mulai ketakutan dari lubuk hatinya. Bahkan seorang ahli puncak alam transformasi laut tingkat ke-9 ketakutan sampai seperti ini, apalagi murid biasa. Dua tetua agung alam laut jiwa tingkat menengah tewas di bawah Grand Array begitu saja. Kemungkinan besar, tidak ada orang yang berani menyerahkan diri mereka ke kematian lagi. Mata Lin Chao berbinar dan berkata, bakat anak laki-laki ini tidak bisa lagi digambarkan dengan menggunakan monster, tapi dia memiliki tumit Achilles yang besar, mungkin kita bisa pindah dari sini. Mata Hemingde menyipit dan sepertinya sudah tahu apa yang dibicarakan Lin Chao. Kamu mengatakan, para tahanan di puncak menara. Lin Chao mengangguk dan berkata, benar, anak laki-laki ini adalah seseorang yang sangat menghargai ikatan. Dia awalnya memiliki kesempatan untuk meninggalkan alam mistik secara individu tetapi menyusup ke dunia angin ganas tanpa ragu-ragu. Aku berpikir karena dia memiliki kelemahan ini, mengapa kita tidak memanfaatkannya, selama kita memaksanya keluar dari Grand Array? Mengapa kita perlu khawatir tidak dapat menghadapinya? Bagaimana jika dia tidak keluar? Tanya seorang penatua alam laut jiwa. Kalau begitu kita akan membunuh satu persatu, bunuh semuanya sampai dia keluar. Kata-kata ini diucapkan oleh Lin Chao sambil tersenyum, kecuali, senyumnya terlihat begitu kejam. Beberapa hari ini, seluruh Sekte Awan Tenang sangat gembira. Ini adalah kemenangan besar yang meriah dan hangat. Sekte Awan Tenang mengandalkan perlindungan Grand Array untuk memotong 2 sumber kekuatan alam laut jiwa tahap menengah. Ini benar-benar kemenangan yang baik dalam sejarah domain selatan. Di hati para murid Sekte Awan Tenang, Ye Yuan sudah menjadi eksistensi yang mendekati dewa. Mereka tahu betul bahwa bahkan jika Tetua Agung Sky Maple dan Sekte Master Luo ada di sini, mereka sama sekali tidak bisa melakukannya sejauh Ye Yuan. Ye Yuan hanya dikirim oleh surga untuk menyelamatkan Sekte Awan Tenang. Dengan 2 kemenangan besar ini, ketakutan para murid Sekte Awan Tenang terhadap Sekte Rumah Ungu sudah lama terlempar ke belakang pikiran mereka. Sekarang, bahkan jika Hemingde tampil secara pribadi, mereka juga akan berdiri di belakang Ye Yuan tanpa tanda-tanda ketakutan untuk mentransfer energi esensi kepadanya tanpa henti. Tapi Ye Yuan tiba-tiba mengumumkan pengasingan tertutup sejak pertempuran besar sebelumnya, meninggalkan semua urusan sekte untuk dikelola oleh Mo Yuntian. Antusiasme semua orang tidak bisa sampai kemana-mana, jadi mereka mungkin juga sibuk dengan urusan mereka sendiri. Tentu saja, bahkan lebih banyak murid terus memahami karakter tertulis yang ditinggalkan Ye Yuan di Victory Peak, berharap untuk meningkatkan penguasaan konsep mereka sesegera mungkin. Peningkatan terbesar secara alami masih Tian Yu. Sekarang, sudah tidak ada orang yang bisa mendekati area seluas 200 kaki di sekitarnya. Selain Tian Yu, peningkatan Mo Yuntian juga cukup cepat. Melalui periode perenungan, Mo Yuntian sudah memahami kedalaman karakter pedang ke-30 dan saat ini memahami karakter ke-31. Periode waktu ini, Ye Yuan memanfaatkan kuali persegi untuk memperbaiki sejumlah besar pil roh giok.
Sejak kembali dari dunia Gale Ganas, Ye Yuan pada dasarnya telah berhenti memahami konsep. Selama dia punya waktu luang, Ye Yuan pada dasarnya akan mengolah energi esensi. Sebelum pertempuran besar, Ye Yuan hanya selangkah lagi dari alam formasi kristal tingkat ke-9. Setelah pertarungan itu, Ye Yuan memperhitungkan bahwa Sekte Rumah Ungu kemungkinan besar harus merencanakan dengan benar untuk jangka waktu tertentu. Oleh karena itu, dia mengumumkan pengasingan tertutup pada saat pertama dia melakukannya. Setelah 3 hari, Ye Yuan langsung menerobos melewati penghalang realem formasi kristal tingkat ke-9. Kakak memang bisa bertarung denganku. Kultivasinya sama sekali tidak memiliki hambatan sama sekali. Cahaya putih mendecakkan lidahnya saat dia berkata sambil mendesah. Konsep tuan muda jauh lebih tinggi daripada alamnya. Beri dia 1 atau 2 tahun lagi. Dia menerobos ke alam melintasi ilahi secara langsung juga tidak masalah, kata Yuan Fei dengan anggukan. Aku benar-benar tidak tahu bagaimana dia berkultivasi. Dia juga tidak lebih tua dariku. Pemahaman konsepnya sebenarnya sangat tinggi. Kakak laki-laki mengatakan bahwa dia akan langsung menerobos ke alam transformasi laut dalam pengasingan tertutup ini. Ketika dia keluar, ekspresi wajah para murid Sekte Awan Tenang itu pasti sangat menarik. Cahaya putih sangat bersemangat, dengan cara seperti menginginkan dunia terjun ke dalam kekacauan. Namun Yuan Fei tidak membantahnya. Dia juga tahu bahwa apa yang dikatakan cahaya putih adalah benar. Pil obat yang dimurnikan Ye Yuan, kemanjuran obatnya berlipat ganda, bahkan lebih dari 10 kali lipat dari yang lain. Ditambah metode kultivasinya yang sangat menantang surga, dia sama sekali tidak takut menyerap terlalu banyak kekuatan obat dan tidak bisa menahannya. Kecepatan kultivasinya praktis puluhan kali lipat dari orang biasa lainnya. Kecepatan kultivasi seperti itu, para seniman bela diri alam bawah ini tidak akan heran bahkan jika mereka menginginkannya. Setelah memasuki pengasingan, Ye Yuan pada dasarnya memurnikan energi esensi sepanjang waktu, wilayahnya juga meningkat dengan sangat cepat. 8 hari lagi berlalu, Ye Yuan akhirnya mencapai alam formasi kristal tingkat ke-9 dalam satu pukulan. Pada saat ini, bagian dalam dantian Ye Yuan sudah membengkak, tubuh kristal energi esensi seukuran kepalan tangan praktis mengisi dantiannya. Setelah itu, Ye Yuan menghabiskan 2 hari lagi untuk mengkonsolidasikan wilayahnya dan mulai menerobos ke alam transformasi laut secara langsung. Alam transformasi laut hanyalah alam transisi tetapi merupakan alam yang sangat penting. Inti yang hancur, mengubah laut, ukuran lautan energi esensi yang terbentuk serta kualitasnya menentukan ketinggian yang akan dicapai seseorang di masa depan pada tingkat yang sangat besar. Setelah menghancurkan intinya, seluruh dantian akan hancur, dantian asli akan lenyap. Di dalam tubuh seniman bela diri, sebuah ruang akan terbentuk secara alami yang digunakan untuk menampung energi esensi laut. Ketika 4 atau 5 tetes cairan roh biasa seniman bela diri yang dikultivasikan ke alam transformasi laut, mereka pada dasarnya hanya bisa memadatkan lautan energi esensi seukuran kepalan tangan. Secara teori, semakin banyak cairan roh yang dimiliki seniman bela diri, semakin besar lautan energi esensi yang terkondensasi. Lebih jauh lagi, ukuran lautan energi esensi yang dipadatkan untuk pertama kalinya juga menentukan batasan seniman bela diri di masa depan. Itulah mengapa dikatakan bahwa alam yang bukan alam utama ini adalah yang paling penting. Ye Yuan memadatkan 9 tetes cairan roh yang sempurna pada saat itu. Tubuh kristal energi esensi di dalam tubuhnya saat ini jauh lebih kuat dibandingkan dengan seniman bela diri normal. Mengenai seberapa besar lautan energi esensi yang bisa dia padatkan, Ye Yuan juga sangat penasaran. Hehe. Aku bertanya-tanya seberapa besar lautan energi esensi yang bisa aku padatkan dengan kondisiku saat ini ditambah dengan pil perluasan laut. Aku sangat menantikan ini, kata Ye Yuan sambil tertawa kecil. Saat dia mengucapkan kata-kata itu, Ye Yuan menelan pil obat gelap, energi esensi di dalam tubuhnya mulai mendidih. Area dantiannya mulai runtuh. Bab 462, Sial, Ye Yuan menarik napas dalam dan dingin. Perasaan dantiannya runtuh tidak begitu mudah untuk ditahan. Dia merasa seperti ada seseorang yang menggunakan 300.000 kati palu untuk memukul perutnya sekarang. Penderitaan semacam itu praktis membuatnya tidak bisa mengatur napas. Inti yang hancur, mengubah menjadi laut. Itu bukanlah sesuatu yang menyenangkan. Tidak sedikit seniman bela diri yang tidak berani mengambil langkah ini sepanjang hidup mereka. Sedikit kecerobohan dan itu akan berakibat dari Dao yang menghilang dan musnah. Sebenarnya, di antara banyak dunia, ada seniman bela diri yang mati di langkah ini setiap detik. Dalam kehidupan sebelumnya, Ye Yuan juga menjalani proses ini. Garis penderitaan hidup dan mati semacam itu masih segar dalam ingatannya sampai sekarang. Namun kehancuran inti kehidupan ini tampaknya lebih menyiksa dari yang sebelumnya. Kali ini, Ye Yuan menghancurkan intinya dalam kondisi yang hampir sempurna. Energi esensi di tubuhnya sudah mencapai tingkat jenuh.
Runtuhnya energi esensi kental seperti itu bukanlah sesuatu yang menyenangkan bagi Ye Yuan. Dantian Ye Yuan retak terbuka inci demi inci, tampak seperti tanah kering, menjadi penuh retakan. Yang pecah bukan hanya dantian, ini juga termasuk tubuh kristal energi esensi di dalam dantian. Retakan menjadi semakin besar, lebih besar dan lebih besar. Akhirnya, itu pecah berkeping-keping dengan ledakan keras. Ye Yuan melolong panjang, melampiaskan semua penderitaan. Pada saat ini, siksaan juga mencapai puncaknya, tapi ini baru permulaan. Tubuh kristal energi esensi yang terfragmentasi masih terus pecah, dan itu hancur. Begitu proses menghancurkan inti ini dimulai, itu mirip dengan runtuhnya dunia, sampai semuanya berubah menjadi ketiadaan. Saat itu, seberkas kekuatan obat lembut bergabung ke area dantian Ye Yuan, memercik ke tubuh kristal energi esensi dan dantian yang terfragmentasi. Dalam sekejap, rasa sakit Ye Yuan memudar. Pil memperluas laut ini adalah pil obat tingkat 3 tingkat atas dari alam ilahi. Itu digunakan secara khusus untuk membantu alam transformasi laut, alam bawah tidak memilikinya sama sekali. Periode waktu ini, Ye Yuan berkeliaran di banyak tempat dan juga telah mengumpulkan berbagai ramuan obat yang dibutuhkan pil ekspansi laut ini. Ye Yuan menemukan beberapa di alam mistik, beberapa tanaman obat yang tersisa yang lebih sulit ditemukan. Ye Yuan menemukan semuanya di tempat Star Abyss. Meskipun dunia Gale ganas jarang memiliki sumber daya, asosiasi alkemis adalah eksistensi puncak dunia. Penemuan beberapa jenis tanaman obat tentunya tidak menjadi masalah. Pil memperluas laut ini bukanlah pil obat biasa, bahkan di alam ilahi, hanya sedikit yang mengetahuinya dengan cukup baik. Pil obat semacam ini adalah apa yang digunakan oleh berbagai faksi teratas di alam ilahi untuk melatih murid junior. Selain itu, hanya para jenius sejati yang bisa mendapatkan pil obat ini. Alasannya tidak lain adalah karena hanya Balai Raja Pengobatan dan Asosiasi Alkemis, dua kekuatan besar, yang memiliki formula pil ini. Pil perluasan laut tidak hanya dapat mengurangi rasa sakit ketika seniman bela diri menerobos ke alam transformasi laut, tetapi itu juga akan membantu seniman bela diri memperluas lautan energi esensi mereka ke batas maksimum. Efek seperti itu akan membuat seniman bela diri alam formasi kristal tingkat ke-9 menjadi gila. Ini adalah pil obat yang bisa meningkatkan potensi seniman bela diri. Bahkan jika lautan energi esensi seniman bela diri hanya meluas sedikit, seniman bela diri akan mendapat manfaat bagi kehidupan juga. Selain itu, bagi para jenius puncak, perbedaan kecil ini mungkin menentukan pencapaian siapa yang lebih tinggi. Segera, kristal energi esensi itu hancur menjadi seperti bubuk, tapi itu belum berakhir. Tubuh kristal seperti bubuk akhirnya berubah menjadi ketiadaan. Area dantian Ye Yuan sekarang benar-benar kosong, seolah-olah itu adalah lubang hitam. Bertanya-tanya seberapa besar lautan energi esensi Big Brother nantinya, cahaya putih juga sangat menantikannya. Di sampingnya, ekspresi Yuan Fei menjadi serius juga saat dia berkata dengan suara muram, "Ada di sini." Suaranya belum memudar ketika energi esensi di ruang kultivasi secara instan disedot kosong. Sial, Yuan Fei dan cahaya putih bertukar pandangan, keduanya saling melihat keheranan ke mata pihak lain. Ini adalah ruang kultivasi yang biasa digunakan oleh para tetua sekte awan tenang, kepadatannya 20 kali lipat dari dunia luar. Energi inti langit dan bumi yang begitu tebal benar-benar disedot kering dalam sekejap. Untungnya, Ye Yuan meningkatkan formasi pengumpulan roh ruang kultivasi ini sebelum retretnya. Segera, sejumlah besar energi esensi diisi ulang ke dalam lagi. Tapi begitu energi esensi ini masuk, segera disedot oleh Ye Yuan lagi. Kecepatan penyerapan seperti itu membuat Yuan Fei dan cahaya putih sangat terkejut. Mereka berdua adalah binatang iblis dengan ingatan yang diwariskan dan sangat jelas tentang kultivator seniman bela diri alam transformasi laut. Ketika seniman bela diri biasa menerobos ke alam transformasi laut, tidak mungkin memiliki tingkat penyerapan seperti itu. Kecepatan penyerapan menunjukkan bahwa lautan energi esensi Ye Yuan masih membutuhkan energi esensi dalam jumlah besar. Energi esensi ini hanya mencoba memadamkan sekeranjang kayu bakar yang terbakar dengan secangkir air untuk Ye Yuan. Ketika energi esensi memasuki tubuh dari seluruh tubuh Ye Yuan, itu secara instan tersedot oleh lubang hitam di dalam tubuhnya. Tak lama kemudian, wilayah dantian seperti lubang hitam Ye Yuan memiliki kolam tambahan energi esensi keadaan cair, tergantung di tengah lubang hitam. Ini adalah lautan energi esensi yang belum terbentuk. Apa yang terjadi? Energi esensi di sini sepertinya terkuras habis. Mungkinkah ada seseorang yang menerobos, tapi ada terlalu banyak orang yang menerobos beberapa hari ini. Tidak ada yang menyebabkan keributan seperti itu juga. Oh, benar, bukankah adik junior Ye berada dalam pengasingan tertutup? Apakah mungkin dia menerobos? Benar-benar ada kemungkinan itu, mungkinkah dia menerobos ke alam transformasi laut? Kalau tidak, mengapa harus ada kegaduhan yang begitu besar?
Adik junior Ye mengasingkan diri di ruang kultivasi para tetua. Kepadatan energi esensi ada 20 kali lipat dari dunia luar, itu masih belum cukup untuk diserapnya. Apakah menurutmu menggunakan akal sehat untuk mengukur adik junior Ye dapat diandalkan? Energi esensi di sekitar ruang kultivasi Ye Yuan tersedot kering oleh formasi pengumpulan roh. Area penyerapan mulai melebar, mengkhawatirkan murid-murid sekte awan tenang lainnya. Namun, tidak ada yang menyangka bahwa situasi seperti ini akan bertahan selama 3 hari. Lautan energi esensi Ye Yuan seperti lubang tanpa dasar, itu tampaknya tidak dapat diisi tidak peduli bagaimana seseorang mencobanya. Yuan Fei, apakah kakak akan baik-baik saja? Ini, dia sudah menyerap energi esensi selama 3 hari. Seberapa besar lautan energi esensinya? Cahaya putih agak dipenuhi dengan kecemasan. Yuan Fei memiliki wajah yang penuh keheranan juga. 3 hari ini, dia dan cahaya putih menyaksikan Ye Yuan menyerap energi esensi sepanjang waktu. Energi esensi di ruang kultivasi ini belum terisi penuh bahkan sampai sekarang. Seberapa besar laut energi esensi ini harus mampu menyerap dengan kecepatan dan jumlah seperti itu? Aku juga tidak tahu, tapi menurutku lautan energi inti tuan muda setidaknya sebesar ini. Yuan Fei membuat gestur sedikit, kira-kira seukuran bak mandi. Ini sudah besar untuk seniman bela diri alam transformasi laut tingkat pertama. Lautan energi esensi dari sebagian besar seniman bela diri alam transformasi laut ketika baru saja menerobos alam hanya seukuran kepalan tangan. Bahkan untuk beberapa seniman bela diri jenius, lautan energi esensi mereka hanya seukuran mangkuk. Zhao Chenggan dari dunia Gale ganas ketika baru saja menerobos ke alam transformasi laut hanya sebesar cekungan wajah juga. Ini sudah menjadi eksistensi teratas di dunia. Saat ini, Ye Yuan akhirnya membuka kedua matanya perlahan. Ketika Yuan Fei melihat mata Ye Yuan, dia benar-benar merasa tidak berani menatapnya secara langsung. Alamnya sekarang jelas hampir sama dengan milik Ye Yuan. Tapi dia merasakan tekanan luar biasa. Bos, kamu masih baik-baik saja? Cahaya putih bertanya dengan mulut yang agak kering. Ye Yuan tersenyum tipis dan berkata, tidak pernah merasa lebih baik. Kemudian, seberapa besar lautan energi esensi kamu? Cahaya putih masih tidak bisa menahan untuk bertanya. Bab 463, sekitar keliling 10 kaki, kata Ye Yuan dengan acuh tak acuh. Apa, 10 kaki? Mata cahaya putih dan mata Yuan Fei mengungkapkan kejutan luar biasa pada saat yang sama. Ye Yuan mengangguk dan berkata, terobosan ini masih dianggap cukup bagus, sedikit lebih baik dari yang dibayangkan. Cukup bagus, itu benar-benar menantang surga, oke. Gagasan macam apa yang kelilingnya 10 kaki? Energi esensi laut dari alam transformasi laut tingkat ketiga mungkin tidak mencapai 10 kaki. Setelah memasuki alam transformasi laut, fokus kultivasi seniman bela diri adalah pada energi laut esensi. Bahkan untuk beberapa alam transformasi laut tingkat ketiga yang kuat, sangat sedikit di antara mereka yang memiliki energi laut esensi yang dapat mencapai keliling 10 kaki. Lingkaran 10 kaki adalah batas yang bisa dicapai oleh realisasi transformasi laut tingkat ketiga. Hanya para jenius berbakat tiada taranya yang bisa mencapai keliling 10 kaki. Tapi masalahnya adalah bahwa Ye Yuan hanya di alam transformasi laut tingkat pertama. Itu juga untuk mengatakan bahwa cadangan energi esensi dalam tubuh Ye Yuan sekarang sudah lebih mengesankan dibandingkan dengan sebagian besar alam transformasi laut tingkat ketiga. Terlihat sebelum orang aneh, tetapi tidak pernah terlihat sebelumnya orang aneh seperti itu. Jika ini menyebar, bagaimana ini akan membiarkan seniman bela diri lainnya hidup? Kakak besar, kau benar-benar jahat. Para jenius puncak di alam divine juga dianggap standar olehmu, kan? Dalam ingatan cahaya putih yang diwariskan, ada beberapa catatan mengenai alam divine. Oleh karena itu, dia tahu seperti apa terobosan standar Ye Yuan yang aneh kali ini tercapai. Seniman bela diri alam bawah pada tingkat yang sama dengan jenius puncak alam divine. Betapa mengerikannya bakat yang dimiliki kakaknya ini. Ye Yuan secara alami tahu bahwa standar alam divine, lautan energi esensi dengan keliling 10 kaki juga benar-benar keberadaan luar biasa ketika ditempatkan di antara generasi yang sama di alam divine. Generasi junior faksi-faksi utama yang bisa mencapai keliling 10 kaki ketika menerobos ke alam transformasi laut sama sekali tidak melampaui jumlah jari di satu tangan juga. Bagaimana mungkin alam formasi kristal di alam divine dibatasi hanya jutaan demi jutaan? Tidak melebihi jumlah jari di satu tangan, bisa dilihat seberapa besar kesulitannya. Ye Yuan juga memiliki kondensasi roh yang sempurna, menambahkan efek dari pil memperluas laut, ia mencapai tingkat seperti itu. Oleh karena itu, mengenai terobosan kali ini, Ye Yuan masih agak senang. Setidaknya, dia tahu bahwa ketika Ji Changlan menerobos ke alam transformasi laut saat itu, dia juga tidak mencapai kondisi sempurna.
Tapi Ye Yuan juga tahu bahwa faktor yang mempengaruhi pertumbuhan seniman bela diri terlalu banyak, bahkan jika dia melampaui periode transformasi alam Ji Changlan, dia tidak memiliki area yang layak dibanggakan. Karena apa yang harus dia hadapi adalah alam Raja Roh Ji Changlan. Tapi, tidak peduli apa, ini adalah awal yang sangat bagus. Dengan kondisinya sekarang, ia pada dasarnya bisa menyapu seniman bela diri alam transformasi laut di alam bawah. Bahkan ketika menghadapi pembangkit tenaga alam tingkat pertama Laut Jiwa, dia memiliki kekuatan untuk bertarung sekarang juga. Haha, alam transformasi laut hanya permulaan, bahkan belum mencapai 3 tahap tengah, masih jauh di jalan, tidak masalah besar. Mari kita pergi untuk melihat dulu. Menuju terobosan seperti itu, Ye Yuan sendiri menerimanya dengan sangat acuh tak acuh. Dia membutuhkan kekuatan yang tangguh sekarang dan tidak untuk menghancurkan mereka di generasi yang sama. Tatapan Ye Yuan tidak pernah pada mereka di generasi yang sama, karena dia dan orang-orang di generasi yang sama tidak berada di dunia yang sama untuk memulai. Saat dia melangkah keluar, Mo Yuntian maju untuk menyambut. Saat dia melihat Ye Yuan, matanya tidak bisa menahan menjadi terkejut ketika dia berkata dengan kaget, "Adik junior Ye, kamu benar-benar telah menerobos ke alam transformasi laut." Sebenarnya, Ye Yuan menerobos ke alam transformasi laut bukan apa yang paling mengejutkannya. Apa yang Mo Yuntian paling terkejut adalah bahwa ketika dia menghadapi Ye Yuan, dia benar-benar memiliki perasaan memandangi gunung besar. Dia hanya mengalami perasaan semacam ini dengan Sekte Master Luo Qingfeng sebelumnya. Bagaimana ini mungkin? Mungkinkah Ye Yuan sudah mencapai ketinggian Master Sekte? Tapi dia hanya di alam transformasi laut tingkat pertama. Ye Yuan berkata sambil tersenyum, pengasingan kali ini adalah untuk menerobos ke alam transformasi laut. Untungnya, prosesnya berjalan cukup lancar. Apakah kakak senior mau mencari sesuatu untukku?" Mo Yuntian menganggukkan kepalanya dan berkata dengan pandangan serius, "Zhao Xin, mereka semua mengirim berita. Sekte Master Sekte Purple Mansion, Hemingde, secara pribadi memimpin beberapa ribu murid untuk menyerbu ke Sekte Awan Tenang dalam kontingen yang hebat. Mereka akan mencapai Sekte Awan Tenang setelah 5 hari. Ye Yuan berkata, "Seharusnya ada berita lain, kan?" Mo Yuntian terperangah dan berkata dengan terkejut, bagaimana adik junior tahu? Kali ini, Hemingde sedang mengawal Tetua Agung Ske Maple, Master Sekte, serta Master Hall mereka semua di sini bersama-sama. Sepertinya, mereka ingin memaksa kita keluar dari Grand Array." Ye Yuan tidak menunjukkan ekspresi terkejut, seolah-olah dia sudah lama mengharapkan masalah ini. Dia tidak setuju dengan kata-kata Mo Yuntian untuk terus bertanya, tetapi dia bertanya, bagaimana kemajuan senior Tian Yu beberapa hari ini? Mo Yuntian tidak bisa mengikuti proses berpikir Ye Yuan. Apa artinya bertanya tentang Tian Yu saat ini? Mungkinkah Tian Yu menerobos wilayah memiliki dampak pada situasi pertempuran? Mo Yuntian baru saja akan berbicara ketika tiba-tiba, seberkas niat pedang melesat ke langit, seluruh Sekte Awan Tenang bisa melihatnya dengan jelas. Melihat arah, itu adalah arah dari Victory Peak. Mata Ye Yuan berbinar, dan dia berkata sambil tersenyum, "Sepertinya apprentice senior brother Tian Yu menerobos. Ayo, kakak senior, mau kita segera melihat." Di Victory Peak, niat pedang menyebar di sekeliling. Semua murid tidak berani mendekati sama sekali. Pakaian Tian Yu mengepak, seluruh keberadaannya mirip dengan dewa surgawi yang turun ke dunia fana. Setelah beberapa lama, niat pedang tanpa batas itu semua kembali ke tubuh Tian Yu. Tian Yu yang sekarang ini mirip dengan pedang tajam yang ditarik, sengit dan tajam. Tepuk tangan yang tak terduga terdengar. Sebuah suara terdengar, "Haha, selamat kepada kakak senior Tian Yu karena memahami maksud sebenarnya. Sekte Awan yang tenang, kita memiliki harapan untuk kebangkitan." Seluruh tubuh Tian Yu bergetar. Tiba di depan Ye Yuan dengan sekejap, dia membungkuk dengan sungguh-sungguh sambil berkata, "Agar Tian Yu dapat memiliki hari ini, itu semua karena penghargaan adik junior Ye. Setelah hari ini, aku, Tian Yu, bersedia untuk ikuti adik junior Ye kemanapun kamu pergi untuk membalas kebaikan ini." Tapi Ye Yuan melambaikan tangannya dan berkata, "Kamu pasti bercanda, kamu adalah masa depan sekte dan bahkan cucu lelaki utama Tetua Agung Ske Maple. Bagaimana kamu bisa ikut di sisiku?" Setelah sekte mengatasi krisis kali ini, Tian Yu bersedia untuk melayani di samping adik junior Ye. Sampai adik junior Ye naik ke alam divine, kata Tian Yu dengan keras kepala. Saat ini, Tian Yu sudah memahami maksud sebenarnya. Namun, justru karena itulah ia bahkan lebih menyadari kehebatan Ye Yuan. Konsep yang dipahami Ye Yuan sebenarnya bahkan lebih kuat dari niat sebenarnya. Oleh karena itu, hari di mana Ye Yuan naik ke alam divine tidak akan terlalu jauh. Itu pasti ada di hadapannya. Ye Yuan tidak berpikir bahwa Tian Yu akan memainkan kartu ini dan tidak bisa menahan diri untuk berkata sambil tertawa, "Haha,
Kalau begitu, mari kita tunggu sampai sekte melewati krisis ini terlebih dahulu sebelum berbicara. Tian Yu tiba-tiba membeku, matanya menatap Ye Yuan dengan tatapan tidak percaya. Adik junior Ye, kamu menerobos ke alam transformasi laut, Tian Yu berseru kaget. Sama seperti Mo Yun Tian, apa yang dia kagetkan bukanlah Ye Yuan menerobos ranah. Tian Yu baru saja memahami maksud sebenarnya, niat pedangnya belum bisa dikendalikan seperti yang diinginkannya, tapi dia menemukan dengan takjub, niat pedang yang bocor keluar dari tubuhnya benar-benar menghilang sendiri ketika mendekati tubuh Ye Yuan seolah-olah telah melihat sesuatu yang mengerikan. Tian Yu awalnya berpikir bahwa dengan dia memahami maksud sebenarnya, dia bisa sedikit banyak mengecilkan jarak antara Ye Yuan dan dia. Tapi sekarang, dia tahu bahwa perbedaan antara dia dan Ye Yuan dan bahkan lebih besar, dia melihat laki-laki hebat ini dengan kagum. Bab 464, dengan mendekatnya pasukan besar Sekte Rumah Ungu, suasana di Sekte Awan Tenang menjadi tegang sekali lagi. Kali ini berbeda dari sebelumnya, Sekte Rumah Ungu membawa sandera. Eselon atas sekte-sekte Awan Tenang hampir semuanya berada di tangan Sekte Rumah Ungu. Pihak lain mengancam mereka dengan ini, apa yang harus mereka lakukan sekarang? Sekte Rumah Ungu sekelompok orang ini benar-benar tercela, mereka tidak bisa mengalahkan kita secara langsung, jadi mereka benar-benar menggunakan nyawa tetua agung dan master sekte untuk datang dan memaksa kita. Hehe. Sekelompok orang itu tidak tahu apa itu malu. Bukankah licik dan berbahaya adalah keahlian mereka? Jika bukan karena mereka bertahan dengan sabar selama bertahun-tahun dan mendorong sekte langit surgawi untuk sebuah jebakan, bagaimana domain selatan bisa berpindah tangan dengan begitu mudah? Saya katakan, kakak senior Mo, kakak senior Tian Yu, bagaimana kalau kalian bertanya kepada kakak senior Ye? Kami tidak memiliki kepercayaan sama sekali di dalam hati kami. Seseorang harus mengakui bahwa langkah Lin Chao memang kejam. Satu-satunya ketergantungan Sekte Awan Tenang adalah Grand Array yang melindungi sekte, tapi dengan langkah dari Lin Chao ini, itu akan memaksa orang keluar dari Grand Array. Rencana ini yang memutuskan keturunan masa depan benar-benar tidak memiliki celah di baju besi. Tian Yu dan Mo Yun Tian bertukar pandang dan mengangguk pada saat bersamaan. Terlepas dari seberapa hebat terobosan yang mereka peroleh, menghadapi Sekte Rumah Ungu yang tangguh, mereka sama sekali tidak memiliki kekuatan sedikit pun untuk membalas. Satu-satunya ketergantungan mereka adalah Ye Yuan. Namun, ketika mereka tiba di kediaman Ye Yuan, mereka menemukan bahwa Ye Yuan tidak ada sama sekali. Bertanya-tanya, tidak ada yang tahu kemana Ye Yuan pergi. Di bawah sinar bulan, dua siluet muncul di luar gerbang Sekte Awan Tenang. Apakah Nona Yue baik-baik saja akhir-akhir ini? Berada di sisi Tuan Ye, rasa sakit Li Er berkurang drastis. Sayang sekali aku tidak bisa mengambil cuti untuk mengurus hal lain sekarang. Kalau tidak, aku bisa membantumu mencari pohon roh Azure. Wilayah hutan tak berujung sangat luas, dan sumber daya berlimpah. Mungkin Azure Spirit Tree dapat ditemukan di sana. Hutan tak berujung ya, tempat itu sepertinya sangat luar biasa. Aku pernah ke sana sekali tapi hanya sampai wilayah 10.000 mil sebelum tidak berani masuk lebih dalam. Sebuah alam kecil yang lebih rendah sebenarnya memiliki tempat yang mengerikan. Jika itu adalah hutan tak berujung, mungkin benar-benar ada pohon roh Azure. Hanya saja, tempat itu terlalu berbahaya. Aku tidak ingin kamu mengambil risiko sebesar itu untukku. Nona Yue memperlakukan saya sebagai orang luar dengan kata-kata itu. Jika saya ingat dengan benar, perjalanan alam mistik waktu itu, Nona Yue menyelamatkan saya 3 kali kan. Jika saya tidak bertemu Nona Yue, bagaimana saya, Ye Yuan, masih memiliki kehidupan untuk berbicara di sini sekarang? Yue Mengli menutup mulutnya dan berkata sambil tersenyum, bukankah Tuan Ye menyelamatkanku juga? Bersama dengan Ye Yuan, Yue Mengli muncul dengan penampilan aslinya. Melihat keindahan di bawah bulan, senyum lembut dari Yue Mengli ini tampaknya menggerakkan cahaya bulan, bahkan memikat cahaya bulan. Ye Yuan benar-benar menatapnya dengan bingung. Sangat cantik, Ye Yuan diliputi oleh dorongan yang tak tertahankan untuk memberikan pujian. Yue Mengli tercengang dan benar-benar menundukkan kepalanya dengan rona merah di seluruh wajahnya. Sejak tumbuh dewasa, pria yang menyanjung Yue Mengli terlalu banyak untuk dihitung. Tapi dia bahkan tidak melirik pria-pria itu. Tapi, tidak tahu mengapa, mendengar kata-kata Ye Yuan hari ini, dia benar-benar merasa berdebar dan bersemangat. Untuk waktu yang lama, Yue Mengli mengikuti Ye Yuan dalam diam dan sudah sangat jelas tentang karakternya. Dia tahu bahwa kata-kata Ye Yuan sebelumnya adalah pujian sepenuh hati dan tidak memiliki niat sedikit pun untuk menjadi kurang ajar. Ye Yuan bukan individu bejat seperti itu, atau yang lain, menempatkan kecantikan luar biasa yang menjatuhkan kerajaan seperti Xiao Ruyan di depannya. Orang normal akan lama membawanya ke harem mereka, tapi itu menjadi hubungan guru-murid sekarang. Justru karena itulah pujian Ye Yuan tampak semakin berharga.
Ye Yuan juga menyadari bahwa dia kehilangan ketenangan dan berkata dengan senyum canggung, "Nona Yue." "Tuan Ye, sebaiknya panggil aku Li Er, atau Meng Li juga bagus," jawab Yue Meng Li. Ye Yuan juga tidak mencoba berpura-pura dan berkata dengan anggukan, "Kalau begitu sebaiknya aku memanggilmu Li Er. Kamu juga tidak terus memanggilku Tuan Ye. Katakan saja namaku secara langsung." Yue Meng Li menganggukkan kepalanya. Ye Yuan melanjutkan, "Bagaimana itu dianggap menyelamatkan orang? Itu hanya menunjukkan keterampilan saya yang sedikit di hadapan seorang ahli." Tapi Yue Meng Li menggelengkan kepalanya dan berkata, "Dengan penampilanku saat itu, kamu dan aku benar-benar orang asing, dan kamu benar-benar mempertaruhkan nyawamu untuk menyelamatkan Li Er. Li Er selalu mengukirnya di hatiku. Selanjutnya, Ye Yuan, kamu memiliki hati yang welas asih dari seorang dokter. Melihatku menderita penyakit aneh, kamu membagi formula pil dan seni mistik jiwa dewa. Keluasan pikiran seperti itu sangat berharga bagi Li Er." Ye Yuan terkekeh dan berkata, "Baiklah, baiklah, jangan saling memuji di sini. Aku memiliki skor tentang segala sesuatu di hatiku. Penyakit Li Er, andalkan saja aku. Setelah masalah sekte awan tenang selesai, aku akan masuki hutan tak berujung untuk membantumu menemukan pohon roh Azure ini." Yue Ming Li tersenyum manis dan berkata, "Kalau begitu Li Er berterima kasih sebelumnya." Selesai berbicara, pasangan itu bertukar pandang dan tersenyum, tetapi suasananya menjadi agak ambigu. Saat mereka berjalan, mereka benar-benar terdiam. Akhirnya, Yue Meng Li yang memecahkan kesunyian ini. Dia berkata, "Ye Yuan, kamu benar-benar bakat yang luar biasa. Aku mengamati bahwa auramu saat ini hanya lebih kuat dan tidak lebih lemah daripada yang ada di alam transformasi laut tingkat ketiga. Di alam formasi kristal, kamu hampir tak terkalahkan. Apalagi, ketika kamu berada di alam transformasi laut, Anda benar-benar memahami bentuk dasar dari niat sejati tertinggi. Ini benar-benar membingungkan. Dengan bakat Anda, bahkan ketika ditempatkan di alam ilahi, Anda juga merupakan eksistensi puncak. Saya benar-benar tidak berani percaya bahwa kamu berasal dari kerajaan dunia kecil yang lemah." Cakrawala Yue Meng Li sama sekali bukan apa yang bisa dibandingkan dengan seniman bela diri alam bawah. Hal-hal yang tidak dipahami oleh banyak seniman bela diri alam bawah, Yue Meng Li tahu. Tapi, terlebih lagi, semakin Yue Meng Li merasa bahwa Ye Yuan adalah keberadaan yang penuh teka-teki. Atau mungkin, watak misterius seperti inilah yang membuatnya sangat tertarik. "Haha, Ye ini secara alami memiliki beberapa pertemuan kebetulan. Selain itu, saya juga tidak asing dengan masalah alam ilahi. Tapi Ye ini, saya, memiliki kesulitan saya sendiri yang sulit diungkapkan. Ketika ada kesempatan di masa depan, ini aku pasti akan berbicara terus terang," kata Ye Yuan. Mata Yue Meng Li berkedip, dan dia menghela nafas melankolis saat dia berkata, "Jenius seperti dirimu yang tidak memiliki rahasia sendiri, aku tidak akan bertanya kalau begitu." Ye Yuan tersenyum tipis, merasa bahwa Yue Meng Li ini sangat perhatian. Saat berbicara dan melakukan sesuatu, dia memberi orang perasaan angin musim semi membelai pipi seseorang. "Terima kasih banyak, Li Er," kata Ye Yuan sambil tersenyum. Yue Meng Li berkata sambil tersenyum, "Kamu tidak mengundangku keluar dari sekte pada malam hari hanya untuk mengobrol dan mengagumi bulan kan?" Ye Yuan terkekeh dan berkata, "Tentu saja tidak." Saat dia berkata, Ye Yuan tiba-tiba meletus, jari pedang melesat ke arah hutan. Hanya untuk melihat kilatan cahaya biru, menghilang ke dalam vegetasi yang lebat. Ah, terdengar tangisan yang menyedihkan. Sebenarnya ada seseorang yang menunggu di sana. Yue Meng Li tidak memiliki ekspresi terkejut terhadap hal ini, rupanya, dia sudah tahu sejak lama. Saat itu, dua bayangan hitam tiba-tiba bergegas tidak jauh, mearayan diri dengan tunggang langgang. Ye Yuan tertawa dingin dan menembakkan dua garis pedang kilagi. Dua jeritan tragis lainnya terdengar. Ye Yuan membersihkan tangannya dan berkata, "Baiklah, pencuri kecil mata-mata itu sudah dibersihkan. Sekarang, kita bisa turun ke urusan yang serius." Saat dia mengatakan ini, Ye Yuan mengeluarkan sebuah bendera kecil dari cincin penyimpanannya. Mengejutkan, bendera es mendalam yang Wei Xiao berikan kembali padanya di ruang yang besar. Tatapan Yue Meng Li berubah niat, dan dia berkata, "Ini sebenarnya adalah artefak mendalam formasi arai. Hehe, Li Er memiliki mata yang tajam," kata Ye Yuan sambil terkekeh. "Kau mencoba untuk..." Yue Meng Li berkata dengan rasa ingin tahu. "Kamu akan tahu sebentar lagi." Saat dia berkata, Ye Yuan mengumpulkan energi esensi. Bendera es yang mendalam memancarkan cahaya yang menyilaukan. Bab 465, pasukan besar dan perkasa berkumpul di depan gerbang sekali lagi dengan Hemingde memimpin. Suasana seorang penguasa ditampilkan sepenuhnya tanpa keraguan. Lin Chao maju dari barisan tentara. Dia berteriak ke arah sekte awan tenang, "Ye Yuan, seorang teman lama datang ke sini untuk menemuimu.
dan kamu bahkan tidak keluar untuk menyapa. Ini bukan cara untuk memperlakukan tamu. Selesai berbicara, Lin Chao juga tidak terburu-buru, diam-diam menunggu jawaban Ye Yuan. Mendengar teriakan Lin Chao, Mo Yuntian berkata dengan terkejut, kita kembali secara diam-diam, bagaimana Sekte Rumah Ungu tahu bahwa kamu yang mengarahkan Grand Array? Ye Yuan juga agak terkejut, tapi dia bereaksi dengan sangat cepat dan berkata sambil tersenyum, Hoho, orang ini, kakak senior Mo juga tahu, ini benar-benar teman lama. Aku juga tahu, maksudmu, Lin Chao, Mo Yuntian bereaksi juga. Ye Yuan tersenyum sambil mengangguk dan berkata, orang ini penuh dengan skema dan telah menyaksikan penampilanku di alam mistik, dia menebak bahwa aku telah kembali tidaklah aneh. Alis Mo Yuntian berkerut erat, terbukti, kesannya terhadap Lin Chao ini sangat dalam. Dapat dikatakan bahwa situasi yang terbentuk di domain selatan saat ini, akarnya terletak pada Lin Chao ini. Melihat itu, ide untuk menggunakan tetua agung mereka semua untuk mengancam kita pasti muncul olehnya. Adik junior Ye, kamu tidak boleh tertipu, Mo Yuntian berkata dengan sungguh-sungguh. Ye Yuan berkata sambil tersenyum, haha, aku akan pergi dan bertemu dengan Lin Chao ini. Mustahil, jangan bercanda, Ye Yuan baru saja akan meninggalkan Grand Array ketika semua murid Sekte Awan Tenang benar-benar memblokir jalan keluarnya tanpa konsultasi sebelumnya dan menolak untuk membiarkannya pergi. Adik junior Ye, kamu adalah harapan terakhir Sekte. Jika sesuatu terjadi padamu, Sekte Awan Tenang akan benar-benar tamat. Ya, kakak senior Ye, mereka jelas berusaha memaksamu keluar di tempat terbuka. Kamu tidak boleh tertipu. Kakak senior Ye, kami tidak bisa membiarkanmu menyerahkan dirimu sampai mati. Para murid Sekte Awan Tenang semua berteriak-teriak untuk berbicara. Secara keseluruhan, makna yang mereka coba sampaikan adalah untuk tidak membiarkan Ye Yuan melewati bahaya dengan mudah. Saat itu, suara Lin Chao terdengar sekali lagi. Ye Yuan, apakah kamu bahkan tidak akan menghormati undangan teman lama? Aku membawa ketulusan yang luar biasa ke sini kali ini. Kamu lihatlah, Tetua Agung Skemapel, Master Sekte Luo, Kepala Aula Xiao, Kepala Aula Ling, aku membawa semuanya mereka di sini untukmu. Ketika kata-kata ini keluar, wajah semua orang berubah. Ye Yuan berkata, haha, sepertinya aku keluar atau tidak, itu bukan urusanku. Wajah para murid Sekte Awan Tenang semuanya sangat bertentangan tetapi tidak ada satupun yang menjauh. Terbukti, mereka masih tidak mau membiarkan Ye Yuan keluar dari hati mereka. Namun, Sky Maple, Luo Qingfeng, dan yang lainnya, hidup mereka dalam bahaya. Para murid benar-benar tidak tahu apa yang harus mereka lakukan. Tepat pada saat itu, Tian Yu tiba-tiba maju, hanya untuk melihat matanya merah padam, seluruh tubuhnya seperti dirasuki. Ketika Ye Yuan melihat Tian Yu seperti ini, dia tidak bisa menahan diri untuk tertegun juga, magang senior Tian Yu. Tian Yu tiba-tiba menutup matanya, menarik napas dalam-dalam, dan membuka matanya dan berkata, adik junior Ye, jangan keluar kakek, mereka semua akan mengerti. Kalimat ini, beberapa kata, Tian Yu tampaknya telah menggunakan seluruh kekuatannya. Terutama bagian akhir kalimat, dia praktis mencekiknya melalui isak tangis. Ketika dia selesai berbicara, wajahnya sudah berlinang air mata. Keputusan seperti itu terlalu kejam baginya. Tian Yu praktis dibesarkan oleh Skemapel bergandengan tangan. Hubungan mereka, semua orang di Sekte Awan Tenang tahu. Namun sekarang, Tian Yu benar-benar mengatakan untuk menyerah pada Tetua Agung. Tatapan semua orang terfokus pada Tian Yu, dan mata mereka benar-benar memerah. Semua orang terdiam, keputusan ini adalah keputusan yang sangat sulit bagi semua orang. Namun, Lin Chao sepertinya tahu apa yang sedang terjadi di sini. Suaranya terdengar lagi sebelum waktunya, Ye Yuan, aku tahu kamu bisa mendengarku, lihat, aku mengundangmu keluar untuk bertemu dan mengobrol dengan layak, tapi kamu hanya perlu membuatku memaksa, bagaimana dengan ini, mulai sekarang dan seterusnya, setiap 15 menit, aku akan membunuh tahanan Sekte Awan Tenang sampai kamu keluar. Ketika murid-murid Sekte Awan Tenang mendengar ini, mereka berharap bisa keluar dan mencabik-cabik Lin Chao. Tetapi orang harus mengakui bahwa kata-kata Lin Chao sepertinya menekan tenggorokan mereka, membuat mereka sangat tidak nyaman. Ye Yuan berkata tanpa daya, kalian semua juga mendengar, kita tidak bisa bertahan pasif. Sebagai Tetua Agung, mereka semua akan mati di depan kita kan. Semua orang santai, aku akan segera kembali, tidak akan terjadi apa-apa. Sosok Ye Yuan bergerak dan melewati kelompok murid Sekte Awan Tenang. Namun, tepat pada saat ini, sesosok diblokir di depannya, tepatnya Tian Yu. Ye Yuan, bukannya aku takut mati, tapi mencari kematian seperti ini benar-benar tidak layak, siapapun dari kita bisa pergi dan mati, hanya kamu sendiri yang tidak bisa, tanpamu, Sekte Awan Tenang akan benar-benar kehilangan harapan untuk balas dendam, Tian Yu berkata dengan tegas.
Ye Yuan tersentuh di dalam hatinya, tetapi dia berkata sambil tersenyum, "Magang senior Tian Yu, yakinlah, aku tidak akan pergi ke pengadilan kematian." Tian Yu sangat jelas tentang karakter Ye Yuan, kecuali, sekte yang melindungi Grand Array adalah tindakan terakhir Ye Yuan, bagaimana dia bisa mau mempercayai kata-kata Ye Yuan? Bahkan jika Ye Yuan menerobos ke alam transformasi laut, itu juga tidak mungkin menjadi pasangan Hemingde. Keluar seperti ini, apa artinya selain mencari kematian? Adik junior Ye, jika kamu harus keluar, bunuh aku dulu. Jika kamu bersikeras untuk pergi, aku tahu aku tidak bisa menghentikanmu, tapi aku bisa bunuh diri. Saat dia berkata, Tian Yu mengangkat pedangnya dan meletakkannya di lehernya. Ye Yuan tidak berpikir bahwa Tian Yu akan sangat menentukan. Dia berkata tanpa daya, "Magang senior Tian Yu, aku benar-benar tidak menipumu. Waktu sangat penting, aku jelaskan padamu lagi nanti. Maaf harus menyinggungmu." Saat dia berkata, sosok Ye Yuan melintas, tiba di depan Tian Yu di saat berikutnya. Tian Yu bahkan tidak sempat bereaksi dan dijatuhkan oleh Ye Yuan. "Kakak senior Mo, bantu aku mengurus kakak senior Tian Yu. Aku akan segera kembali," kata Ye Yuan. Selesai berbicara, Ye Yuan terbang menjauh. "Ye Yuan, sepertinya kamu tidak peduli lagi dengan kehidupan orang-orang sekte awan tenang ini. Kalau begitu aku akan bergerak, ingatlah untuk menemukan seseorang untuk membantu mengumpulkan mayat mereka sebentar lagi. Lakukan." Suara Lin Chao bergema di seluruh sekte awan tenang. Berhenti, sebuah suara datang. Sosok Ye Yuan perlahan muncul dari Grand Array. Ketika Lin Chao melihat Ye Yuan, dia tidak bisa menahan senyum karena rencananya telah berhasil. "Ye Yuan, sudah lama sekali kita tidak bertemu," kata Lin Chao sambil tersenyum. Ye Yuan mendengus dingin dan berkata, Lin Chao, ini benar-benar kamu." Kata-kata ini harusnya kuucapkan, aku benar-benar tidak berpikir bahwa kau benar-benar bisa menyerahkan diri dari dunia Gale ganas, benar-benar tak terbayangkan, kata Lin Chao. "Zhao Tianyin bodoh, apa yang aneh tentang menyerahkan diri dari tangannya?" Ye Yuan berkata dengan acuh tak acuh. Lin Chao tertegun ketika mendengar itu dan berkata, "Siapa Zhao Tianyin? Kamu bahkan tidak tahu nama besar Kaisar Angin dan benar-benar bekerja keras untuknya. Aku benar-benar merasa sedih untukmu," kata Ye Yuan dengan ekspresi kasihan. "Yang mulia, nama Kaisar Angin, Anda telah bertemu dengan Kaisar Angin, Yang Mulia." Lin Chao tidak lagi memiliki ketenangan seperti sebelumnya, yang menggantikannya adalah keheranan. Dia berpikir bahwa Ye Yuan diburu sepanjang waktu dan bisa menyerahkan diri hanya karena keberuntungan. Tapi sekarang, Ye Yuan berkata bahwa dia bertemu dengan Kaisar Angin dan bahkan menyerahkan diri dari tangan Kaisar Angin, bagaimana ini mungkin? Kemudian dia mendengar Ye Yuan dengan acuh tak acuh berkata, "Haha, tidak hanya aku bertemu dengannya, dirinya yang sudah tua, bahkan bersujud di hadapanku untuk mengakui kesalahannya." Bab 466. Ketika kata-kata Ye Yuan terdengar, bukan hanya Lin Chao, semua murid sekte Rumah Ungu diliputi kemarahan. Mereka merasa bahwa ini adalah Ye Yuan yang menghina Yang Mulia, Kaisar Angin. Bagaimana bisa murid sekte awan tenang kecil yang lemah membuat Kaisar Angin yang tinggi dan perkasa berlutut? Ekspresi Lin Chao menjadi sangat jelek, dan dia berkata dengan gerutuan dingin, "Ye Yuan, kamu menantang kesabaranku, sepertinya jika aku tidak menunjukkan beberapa warna, kamu tidak akan pernah tahu rasa sakit. Ayo, teman-teman, bawa Ling Potian ke sini untukku dan bunuh dia." Master Sekte Rumah Ungu Sekte tampaknya tidak memiliki niat untuk berbicara dan meninggalkan semuanya di sini untuk Lin Chao. Di bawah komando Lin Chao, Ling Potian dibawa ke hadapan formasi dengan sangat cepat oleh dua seniman bela diri alam transformasi laut. Ling Potian masih memiliki tampilan sedingin es dan didorong oleh dua seniman bela diri alam transformasi laut, tapi ekspresinya adalah satu, itu adalah keras kepala. Ketika Ye Yuan melihat situasinya, wajahnya berubah, dan dia berkata, "Lin Chao, aku sudah keluar, apa lagi yang kamu inginkan?" Lin Chao berkata dengan senyum dingin, "Yang Mulia, Kaisar Angin, adalah eksistensi tertinggi. Kamu benar-benar berani mencemarkan nama baik dia, ini adalah hasil dari kamu memfitnah dia." Saat dia berkata, Lin Chao melakukan tindakan memotong, seniman bela diri alam transformasi laut mengangkat tangannya dan menurunkan pedangnya bahkan tanpa mengerutkan alisnya. Ling Potian meninggal begitu saja. Ye Yuan sangat marah, jelas. Dia tidak berpikir bahwa Lin Chao akan sangat menentukan untuk membunuh orang secara langsung. Lin Chao melambaikan tangannya, tapi kali ini, Xiao Jian dibesarkan. "Ye Yuan, kupikir kamu masih belum tahu bagaimana memegang inisiatif sekarang." Lin Chao memandang Ye Yuan dengan tatapan bangga. Ekspresi Ye Yuan sangat jelek, dan dia berkata dengan mendengus dingin, "Lin Chao, jangan memaksa terlalu jauh. Haha, ketika kamu menggunakan Grand Array untuk memotong tiga tetua besar kami,
Mengapa kamu tidak mengatakan kata-kata seperti ini? Aku benar-benar tidak pernah menyangka bahwa kamu benar-benar dapat mengandalkan Grand Array untuk tampil sedemikian rupa. Sejujurnya, jika bukan karena menebak bahwa kamu telah kembali, saya benar-benar tidak akan berani merekomendasikan Sekte Master untuk menggunakan tindakan seperti itu. Saya pikir dengan kepribadianmu, kamu mungkin tidak akan menonton secara pasif karena beberapa dari mereka mati di depanmu kan? Hahaha. Berbicara tentang betapa dia bangga pada dirinya sendiri, Lin Chao tertawa terbahak-bahak tanpa henti. Lin Chao, aku benar-benar menyesal tidak membunuhmu saat itu di alam mistik, kata Ye Yuan, melalui gigi yang digertakkan. Tidak ada obat yang bisa dimakan untuk penyesalan di dunia ini, omong-omong, jika bukan karena kamu membawaku melewati arai besar itu, aku tidak akan memiliki cara untuk memecahkan arai besar 6 segel ekstrim, untuk dunia Gale Ganasku, aborigin dunia untuk dapat muncul di hadapan orang-orang sekali lagi. Itu benar-benar semua berkatmu. Lin Chao semakin senang berbicara. Omong-omong, Lin Chao juga menderita sedikit kerugian di tangan Ye Yuan juga, dan dia hampir mati di tangan Ye Yuan beberapa kali. Sekarang dia akhirnya bisa membalas dendam pada Ye Yuan. Lin Chao juga bebas dari hambatan di hatinya. Melihat wajah Ye Yuan yang hitam seperti dasar pot, Lin Chao merasa bebas secara maksimal. Bicaralah, syarat apa yang kamu inginkan sebelum kamu bersedia membiarkan Tetua Agung dan yang lain semua pergi, kata Ye Yuan. Lin Chao berkata sambil tersenyum, sangat sederhana. Selama kamu menyingkirkan Grand Array ini dan menyerah pada Sekte Rumah Unguku, aku bisa menyelamatkan hidup mereka. Ekspresi Ye Yuan berubah, dan dia langsung menolak, itu tidak mungkin, teruslah bermimpi. Lin Chao tampak geli saat dia berkata, begitukah? Saat dia berbicara, tangan Lin Chao perlahan terangkat. Hanya untuk mendengar, Xiao Jian juga dipenggal kepala Aula Xiao. Ye Yuan jelas tidak menyangka bahwa Lin Chao benar-benar akan membunuh orang seperti itu tanpa mengedipkan matanya, seperti yang dia katakan dengan raungan. Aku ingin tahu, apakah aku sedang bermimpi sekarang? Lin Chao memandang Ye Yuan dan berkata dengan nada mengejek. Dia tahu temperamen Ye Yuan, itulah sebabnya dia menggunakan tindakan yang begitu intens untuk memaksa Ye Yuan tunduk. Dua yang pertama terbunuh secara langsung, tapi di belakang, dia secara alami akan memperlambatnya. Selama dia masih memiliki seseorang di tangannya, dia tidak akan takut Ye Yuan tidak menahan diri saat mengambil tindakan. Selama Ye Yuan menghapus Grand Array, maka seluruh Sekte Awan Tenang segera dapat dimusnahkan. Atau mungkin, Ye Yuan sendiri keluar dari Grand Array. Lin Chao percaya bahwa selama Sekte yang melindungi Array besar ini tidak memiliki Ye Yuan yang memimpinnya, dengan kekuatan Hemingde, dia pasti bisa menembusnya dengan mudah. Apa yang perlu dia lakukan adalah mengejutkan keadaan pikiran Ye Yuan, dan membuat Ye Yuan kehilangan penilaian normalnya. Sekarang, rencananya pada dasarnya sudah setengah berhasil. Ye Yuan saat ini memiliki mata yang marah, jauh dari perasaan sabar dan tenang semacam itu secara normal. Saat ini, Lin Chao melambaikan tangannya lagi, yang diangkat kali ini justru Master Sekte Luo Qingfeng. Ye Yuan, masih ingin melakukannya, Lin Chao berkata dengan dingin. Lin Chao saat ini seperti penguasa yang mengabaikan semua kehidupan, memegang kekuatan hidup dan mati eselon atas Sekte Awan Tenang. Kulit Ye Yuan sekarang sudah suram menjadi ekstrim. Dia mengucapkan kata demi kata, kamu adalah kematian. Seperti yang dia katakan, Ye Yuan berjalan keluar dari Grand Array begitu saja, membawa serta kelopak bunga mengambang yang memenuhi seluruh langit. Melihat adegan ini, Lin Chao tidak khawatir, tetapi malah menjadi senang. Ye Yuan ini akhirnya tidak tahan dan keluar dari Grand Array sendiri. Meskipun dia khawatir karena kekuatan serangan Ye Yuan, dengan Master Sekte Master di sini, apa yang bisa Ye Yuan lakukan padanya? Mata Ye Yuan merah padam, tampak seolah-olah dia benar-benar kerasukan. Tausat Flowing Petals membawa kekuatan pencegah yang menggetarkan jiwa saat secara bertahap mendekati Lin Chao. Hemingde melihat percakapan Ye Yuan dan Lin Chao tanpa ekspresi sampai saat ini. Apakah matanya menunjukkan keterkejutan yang luar biasa? Kekuatan gerakan ini terlalu kuat, ini pertama kalinya dia melihat kejeniusan ini dari mulut Lin Chao. Ketika dia melihatnya untuk pertama kali sebelumnya, dia tampaknya juga tidak memiliki aspek yang luar biasa. Tetapi ketika dia melihat pemandangan ini, Hemingde akhirnya mengerti bahwa penilaian Lin Chao terhadap Ye Yuan tidak terlalu tinggi, itu sebenarnya terlalu rendah. Hanya berdasarkan langkah ini, Ye Yuan sama sekali tidak ada tandingannya di dalam alam transformasi laut. Namun, pemuda ini hanyalah alam transformasi laut tingkat pertama. Bakat seperti itu, kekuatan tempur yang luar biasa, sampai membuat orang merasa tercekik. Namun, sedikit senyum kejam melintas di wajah Hemingde. Para jenius yang lebih berbakat akan berhenti di sini hari ini. Ye Yuan berdiri di dalam arai besar sebelumnya. Hemingde mewaspadai Grand Array, itu sebabnya dia mengamati di samping sepanjang waktu.
Sekarang Ye Yuan sudah keluar dari Grand Array, Hemingde tidak lagi perlu takut. Lin Chao adalah seorang jenius tak tertandingi di antara generasi junior Sekte Rumah Ungu, pergi ke dunia Gale ganas kali ini dan mendapatkan penganugerahan dari Yang Mulia Kaisar Angin. Kekuatannya meningkat dengan kecepatan yang luar biasa bahkan lebih. Tapi, meski seperti ini, dia masih bukan tandingan Ye Yuan. Hemingde secara alami tidak akan melihat Ye Yuan membunuh Lin Chao secara pasif. Karena itu, dia mengambil tindakan. Ye Yuan sudah semakin dekat dengan Lin Chao. Keheranan Lin Chao tidak bisa lebih besar lagi. Dia merasakan tekanan yang luar biasa. Serangan alam transformasi laut tingkat pertama benar-benar bisa memberinya tekanan yang luar biasa. Tapi Lin Chao tidak melakukan gerakan defensif. Dia tahu bahwa Hemingde pasti akan bergerak. Selama Ye Yuan keluar dari Grand Array, dia tidak memiliki kesempatan untuk kembali lagi. Lin Chao, kamu yang mencari kematian. Aku tidak bisa disalahkan, kata Ye Yuan dalam keadaan yang tampaknya gila. Saat ini, Ye Yuan telah maju ke alam transformasi laut. Kekuatan Tausat Flowing Petals melangkah lebih jauh lagi. Kelopak terbang yang mengerikan itu menyapu ke arah Lin Chao. Pada saat itu, kebesaran yang mengerikan turun dengan tiba-tiba. Cahaya putih kira-kira seukuran mangkuk jatuh dari langit. Langsung meledak ke tubuh Ye Yuan. Ye Yuan bahkan tidak sempat berteriak dan dilenyapkan oleh gerakan ini. Lin Chao melihat pemandangan ini dengan ekspresi senang dan sangat puas. Orang ini akhirnya mati. Namun, tepat pada saat itu, ekspresi Hemingde berubah. Dia berteriak, Lin Chao, hati-hati. Bab 467, berbicara secara logis, dengan Ye Yuan dilenyapkan, kepindahannya juga akan segera menghilang. Namun, kelopak terbang yang menutupi langit sebenarnya tidak memiliki sedikit pun jejak menghilang. Sebaliknya, itu mempercepat dan berputar ke arah Lin Chao. Ketika Lin Chao melihat situasinya, ekspresinya mau tak mau berubah drastis. Hemingde juga tidak mengharapkan hasil seperti itu dan tidak bisa tidak menjadi pucat karena ketakutan. Sosoknya bergoyang, dan menghilang dari tempat aslinya. Namun, itu sudah terlambat. Meskipun kecepatan alam laut jiwa tahap akhir cepat, dia hanya bergerak saat ini jelas sudah lebih lambat. Gugusan kelopak bunga dengan cepat membungkus Lin Chao. Master Sekte, selamatkan aku. Dia sudah merasakan kekuatan gerakan ini sekarang. Tapi dia baru menyadari betapa menakutkannya gerakan ini ketika menghadapinya secara langsung sekarang. Tidak peduli bagaimana dia melepaskan gerakannya, itu tidak mungkin menghalangi perambahan kelopak bunga. Dalam sekejap mata, kelopak bunga menembus energi esensi pelindungnya dan mengiris tubuh dagingnya. Lin Chao, pada saat Hemingde tiba, Lin Chao sudah tergeletak lemah di tanah, hidup dan matinya tidak diketahui. Wajah Hemingde sangat marah saat dia melihat pemandangan ini dengan tidak percaya. Realem transformasi laut tingkat pertama benar-benar berhasil menyergap Lin Chao tepat di bawah mata Hemingde. Langkahnya sebelumnya jelas sudah menyerang Ye Yuan, mengesampingkan bahwa Ye Yuan hanyalah alam transformasi laut tingkat pertama, bahkan alam laut jiwa tingkat pertama juga harus lebih mati daripada mati. Tapi mengapa langkah Ye Yuan tidak menghilang? Hemingde dengan cepat mengangkat kepalanya, melihat sekeliling, mencoba menemukan profil Ye Yuan. Namun, di mana siluet Ye Yuan, seolah-olah dia baru saja meledak ke udara sekarang. Perasaan seperti ini sangat nyata. Hemingde belum pernah mengalami situasi seperti ini sebelumnya. Tiba-tiba, ekspresi Hemingde berubah. Sesosok secara bertahap terbentuk di depannya. Justru Ye Yuan yang dia musnahkan sebelumnya. Ye Yuan melirik Lin Chao dengan acuh tak acuh di tanah dan berkata sambil menghela nafas, sayang sekali, pada akhirnya aku menghabiskan terlalu banyak energi esensi. Membunuhmu sekarang adalah sejenis kemampuan yang tidak sesuai dengan keinginanku. Anggap saja kamu kalau begitu aku punya kehidupan lain. Melihat Ye Yuan tidak jauh, Hemingde sangat bingung. Bagaimana Ye Yuan menghindari serangannya tadi? Perasaan seperti itu sebelumnya benar-benar tidak salah lagi. Dia memang memukul Ye Yuan. Alam transformasi laut tingkat pertama menerima serangan sepenuhnya dan benar-benar berdiri di hadapannya tanpa goresan. Situasi seperti apa ini? Hemingde pada dasarnya licik dan penuh perhitungan. Melihat Ye Yuan muncul lagi, dia tidak langsung mengambil tindakan. Dia mengamati sekeliling tetapi tidak menemukan sesuatu yang luar biasa. Hanya di mana masalah itu terjadi, nak, bagaimana kamu melakukannya? Hemingde tiba-tiba membuka mulutnya untuk bertanya. Ye Yuan mengangkat kepalanya sedikit, menatap Hemingde, dan dia berkata, ingin melakukannya, begitu juga, apakah kamu tidak memperhitungkan setiap kemungkinan yang bisa terjadi? Coba tebak apa artinya aku melakukannya. Alis Hemingde berkerut. Ye Yuan terlihat seolah-olah dia tidak takut. Sangat jelas, dia tidak takut Hemingde mengambil tindakan. Berpura-pura menjadi misterius, pergilah ke neraka. Hemingde memukul telapak tangan dan melenyapkan Ye Yuan lagi. Perasaan itu persis sama seperti sebelumnya.
Ye Yuan di depan matanya lebih mati daripada mati. Kali ini, dia seharusnya benar-benar mati, kan? Melihat sekeliling lagi, dia sama sekali tidak merasakan aura Ye Yuan, hanya orang mati di depannya. Tidak tahu mengapa, Hemingde sebenarnya merasa terbebas dari beban berat. "Apakah kamu mencariku?" Suara dingin terdengar. Itu benar-benar mengejutkan Hemingde sampai dia berkeringat dingin. Mengangkat kepalanya untuk melihat, Ye Yuan berdiri di sana tanpa cedera lagi, seperti tidak ada yang terjadi sama sekali sekarang. "Kamu, bagaimana kamu masih hidup?" kata Hemingde saat ekspresinya berubah. Ye Yuan terkekeh dan berkata, "Kamu seharusnya merasa beruntung bahwa alamku saat ini masih rendah. Jika tidak saat kamu menyerang Sekte Awan Tenang kali ini akan menjadi waktu kematianmu. Sekarang, bawa orang-orangmu dan cepat enyahlah." Hemingde sangat marah. Dia akhirnya memastikan bahwa dia telah jatuh ke dalam ilusi. Tetapi, kapan dia jatuh ke dalam ilusi? Mungkinkah ada keberadaan yang lebih kuat di belakang pemuda ini? Hemingde menemukan keterkejutannya bahwa ilusi ini terlalu hidup. Jika bukan karena keberadaan irasional Ye Yuan ini, dia bahkan tidak akan tahu bahwa dia telah menyerah pada ilusi. "Bagaimana kamu melakukannya? Kamu hanya berada di alam transformasi laut tingkat pertama. Bagaimana kamu bisa membuat formasi ilusi yang begitu hebat?" Hemingde bertanya dengan muram. Ingin menipu sumber kekuatan yang wilayahnya jauh lebih tinggi darinya dengan formasi ilusi, ini tidak mungkin. Selain itu, ini bukanlah formasi ilusi berskala kecil. Formasi ilusi yang sangat besar diperlukan untuk menipu semua orang dari Sekte Rumah Ungu. Permintaan energi dan upaya untuk Master Arai mencapai tingkat yang lebih menakutkan. Ye Yuan tersenyum dan berkata, "Masih ingat Sekte Sejatian Agung?" Kali ini, Hemingde benar-benar tercengang. Kamu penerus Sekte Sejatian Agung. Itu juga tidak salah bagimu untuk berpikir seperti itu. Saat itu, untuk menghentikan dunia Gale ganas milikmu agar tidak menyerang, Sekte Sejatian Agung mengerahkan seluruh kekuatan sekte untuk menyegel lorong dunia. Namun, kalian semua menghancurkan segel itu. Sekarang, menggunakan Grand Array ini untuk berurusan denganmu juga dianggap sebagai pembalasan, Ye Yuan berkata dengan acuh tak acuh. Tidak mungkin, meskipun formasi Array Sekte Sejatian Agung luar biasa, tidak ada Array ilusi seperti itu juga. Hemingde sangat jelas tentang Sekte Sejatian Agung dan tidak percaya sama sekali. Ye Yuan berkata sambil tersenyum, "Jika Master Sekte Grand Yan True Sekte telah memahami rangkaian formasi Array ini saat itu, maka tidak akan ada hubungannya dengan Kaisar Angin. Jika dia berani datang, dia juga tidak akan memiliki kesempatan untuk kembali hidup-hidup." Keheranan di hati Hemingde tidak bisa lebih besar lagi. Dia tahu bahwa apa yang Ye Yuan katakan tidak salah. Kumpulan formasi Array ini terlalu kuat, itu benar-benar membuatnya, sumber kekuatan alam laut jiwa tahap akhir, tenggelam ke dalamnya tanpa terasa. Jika Master Sekte Besar Yan Sejati telah sepenuhnya memahami rangkaian formasi Array ini saat itu, melintasi alam untuk menjebak Yang Mulia, Kaisar Angin, mungkin juga tidak mustahil. Apa yang membuat Hemingde semakin terkejut adalah bahwa formasi Array yang bahkan tidak dapat dipahami oleh Master Sekte Sejati Grand Yan, pemuda di depan matanya ini benar-benar memahaminya. Hemingde sangat jelas tentang Grand Yan True Sekte dan sangat menyadari kejeniusan seperti apa Master Sekte Grand Yan True Sekte itu. Seberapa mengerikan pemuda ini di depan matanya. Baiklah, tidak banyak waktu tersisa. Terima kasih banyak telah mengirim Master Sekte Luo mereka semua kembali dari jarak jauh. Sekarang, kalian semua bisa pergi. Ye Yuan selesai berbicara, dan profilnya menghilang dengan kabur di tempatnya berdiri. Rambut Hemingde berdiri tegak karena merasa khawatir. Mungkinkah formasi Array sudah menghilang? Tapi dibandingkan dengan sekarang, sepertinya tidak ada yang berbeda. Tidak, tunggu, wajah Hemingde berubah dan baru saja akan memeriksa para tahanan Sekte Awan Tenang. Tetapi mendengar para murid Sekte Istana Ungu di sana sudah menangis. "Ah, di mana Sky Maple, Luo Qingfeng juga menghilang. Juga Xiao Jian dan Ling Potian ini, apa yang terjadi di sini? Aku masih menangkapnya tadi, di mana mereka?" Semua menghilang. Tunggu, Xiao Jian, Ling Potian, bukankah kedua orang itu sudah mati? Hemingde tadi dengan jelas melihat Lin Chao memberikan perintah untuk membunuh mereka. Tatapannya menjadi intens dan tanpa sadar melihat ke tempat kedua orang itu dipenggal sebelumnya. Tapi bagaimana mungkin ada mayat di sana? Bahkan tidak ada setetes pun noda darah. Hemingde benar-benar terlempar dari posisinya. Pikirannya agak kesurupan sekarang. Apa yang asli dan apa yang palsu? Dia tiba-tiba melihat Lin Chao di tanah. Sepertinya hanya ini yang nyata. Bab 468, Lord Master Sekte, apa yang terjadi? Zhu Mingyu bertanya pada Hemingde dengan ragu. Adegan ini terlalu aneh, di siang hari bolong, dengan ribuan pasang mata mengawasi, para napi benar-benar menghilang tanpa jejak. Brengsek, hal yang tidak berguna, Hemingde menggeram dengan marah.
mengirim Zhu Mingyu terbang dengan tamparan. Dia tahu bahwa Zhu Mingyu tidak dapat disalahkan untuk ini. Bahkan dia, seorang seniman bela diri alam laut jiwa tahap akhir, jatuh ke dalam Grand Array tanpa disadari, apalagi alam transformasi laut Zhu Mingyu. Tapi He Mingde sangat muram saat ini dan kebetulan membutuhkan jalan keluar untuk bertukar pikiran. Pada saat itu, Zhu Mingyu maju tanpa sadar, melayaninya dengan benar untuk mendapatkan keberuntungan yang sulit. Selain itu, hal semacam ini membutuhkan seseorang untuk disalahkan. Zhu Mingyu bertanggung jawab untuk menjaga para tahanan kali ini. Sekarang setelah para tahanan pergi, dia jelas menjadi kambing hitam terbaik. Kamu bodoh, bahkan tidak bisa melihat para tahanan, untuk apa aku menginginkanmu? He Mingde berkata dengan suara yang dalam. Pukulan ini langsung memukul Zhu Mingyu hingga luka berat, dan dia bahkan tidak bisa berbicara. He Mingde melihat Grand Array di depan matanya dan merenung lama, setelah itu perlahan-lahan mengeluarkan beberapa kata, tentara, mundur. Ye Yuan benar-benar terlalu abnormal. Oleh karena itu, He Mingde tidak memiliki keberanian untuk menantang Grand Array ini. Insiden Ma Yi, He Jun, dan Liao Wengwang masih jelas di benaknya. Bahkan jika dia, Master Sekte, mati untuk itu juga, Sekte Rumah Ungu akan benar-benar berantakan. Oleh karena itu, He Mingde memilih untuk mundur pada akhirnya. Hanya saja He Mingde tidak tahu dia melewatkan satu-satunya kesempatan untuk menembus Grand Array pelindung Sekte. Ketika Sky Maple dan yang lainnya dibawa ke Sekte Awan Tenang oleh klan Kerabatu, mereka merasa ini seperti mimpi. Marsial Paman, apakah kita sedang bermimpi? Kita sebenarnya kembali ke Sekte Awan Tenang lagi, Luo Qingfeng berkata dengan gemetar. Sky Maple memiliki wajah yang penuh keterkejutan dan dia berkata, ya, ini benar-benar seperti mimpi, aku bahkan berpikir bahwa kita akan mati dalam kematian yang mengerikan kali ini. Aku tidak menyangka bahwa dalam sekejap, kita benar-benar kembali ke Sekte Awan Tenang. Hanya, apa yang sebenarnya terjadi? Mengapa orang-orang Sekte Rumah Ungu itu tidak bereaksi sama sekali saat kita dibawa keluar? Ini terlalu sulit dipercaya. Xiao Jian masih belum berani mempercayainya sampai sekarang. Dan Kerabatu ini, apa yang terjadi? Tak lama kemudian, mereka tiba di area pusat formasi. Ketika Mo Yuntian dan murid lainnya melihat Sky Maple dan yang lainnya, mereka langsung membeku. Tetua Agung, Master Sekte, Master, kalian semua, Mo Yuntian terlihat tidak percaya. Mereka masih mengkhawatirkan Ye Yuan. Siapa sangka dalam sekejap mata, Sky Maple dan yang lainnya benar-benar muncul di depan mata mereka. Ini memberi mereka perasaan yang sangat tidak nyata. Yuntian, kamu sebenarnya masih hidup. Ketika Xiao Jian melihat murid tertua ini, tanpa disadari matanya menjadi merah dan benar-benar akan meneteskan air mata. Sky Maple dan yang lainnya sama-sama tercengang karena kaget. Awalnya, mereka mengira Mo Yuntian orang-orang ini semua mati di alam mistik. Sekarang, mereka benar-benar kembali tanpa cedera. Selanjutnya, kekuatan mereka semua telah meningkat. Yuntian, mungkinkah kamu menyelamatkan kami? Kata Xiao Jian dengan takjub. Mo Yuntian menggelengkan kepalanya dan berkata dengan senyum pahit, bagaimana kita bisa memiliki kemampuan seperti itu? 1 bulan lebih ini, Ye Yuan sendirian menahan situasi keseluruhan. Ye Yuan, di mana dia? Xiao Jian berseru kaget. Sky Maple dan Luo Qingfeng saling bertukar pandang dan memikirkan hal yang sama. Memang itu Ye Yuan. Sebenarnya, di puncak menjulang, keduanya sudah memiliki spekulasi di hati mereka. Tapi mendengar jawaban Mo Yuntian secara pribadi sekarang, mereka masih merasa keluh karena terkejut. Ye Yuan dia, kata Mo Yuntian agak ragu-ragu. Dia benar-benar tidak tahu kemana Ye Yuan pergi. Berbicara secara logis, setelah menyelamatkan Sky Maple dan yang lainnya, Ye Yuan seharusnya kembali. Tapi Ye Yuan tidak muncul setelah sekian lama. Ye Yuan dengan paksa mengerahkan formasi pengganggu lebih besar. Saat ini, energi esensi dan kekuatan jiwanya dikonsumsi secara besar-besaran, dan dia sudah jatuh koma. Pada saat ini, sosok cantik muncul di hadapan semua orang, tepatnya Yue Mengli. Meskipun penampilan Yue Mengli jelek, setelah sering melakukan kontak, setiap tindakannya memiliki keanggunan yang mulia. Para murid Sekte Awan Tenang sebenarnya tidak bisa merasa jijik terhadapnya. Apa, Ye Yuan dia? Apakah dia baik-baik saja? Seru Sky Maple. Yue Mengli menggelengkan kepalanya dan berkata, Ye Yuan bersiap sejak lama. Tidak ada masalah besar, tapi dia mungkin tidak bisa bertemu dengan siapapun beberapa hari ini. Dia meminta kalian semua untuk menyelesaikan urusan internal sekte terlebih dahulu. Setelah dia meninggalkan pengasingan, dia secara alami akan bertemu dengan kalian. Oh, benar, Sekte Rumah Ungu telah mundur. Sekte Awan Tenang aman untuk saat ini. Seperti yang dia katakan, Yue Mengli juga terheran-heran di dalam hatinya. Ye Yuan memperhitungkan hampir segalanya. Jika He Mingde secara pribadi memecahkan formasi saat ini, tanpa manajemen Ye Yuan, Grand Array tidak akan bisa bertahan.
Tapi setelah menyaksikan cara aneh Ye Yuan, Hemingde tidak berani menyerang formasi dengan mudah, dan dia benar-benar memimpin murid Sekte Rumah Ungu untuk mundur. Strategi benteng kosong ini hanya dinyanyikan dan belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah, dan setelah itu tidak dapat diulang. Beberapa hari ini, dia menemani Ye Yuan untuk mengatur formasi terus-menerus dan juga banyak berinteraksi dengan Ye Yuan. Yue Mengli menemukan keterkejutannya bahwa Ye Yuan adalah seorang jenius sejati. Sejak hari dia menggunakan Grand Array untuk mempertahankan Sekte Awan Tenang sampai mati, dia sudah memprediksi situasi hari ini. Membunuh dua alam laut jiwa tahap menengah secara dominan sebelumnya adalah demi membuat Hemingde terkagum-kagum, itu untuk membuatnya tidak berani bergerak dengan gegabah. Strategi licik seperti itu benar-benar menantang surga. Selesai berbicara, Yue Mengli membungkuk dengan anggun kepada semua orang dan pergi. Formasi pengganggu besar lahir dari formasi pengganggu Asura, tapi itu jauh lebih kuat daripada formasi pembaur kecil yang digunakan Ye Yuan di dunia Gale Ganas. Hanya untuk mengatur Grand Array ini, Ye Yuan menggunakan waktu 5 hari. Ini bahkan merupakan hasil dari penggunaan artefak mendalam, bendera es mendalam. Sejak Ye Yuan keluar dari pengasingan, dia akan menghilang selama beberapa waktu setiap hari, itu untuk pergi ke depan gerbang untuk mengatur formasi pengganggu yang lebih besar. Ye Yuan menghubungkan sekte yang melindungi Grand Array dan Greater Confounding Formation dengan cerdik, selain itu, rentang pengaturannya sangat besar. Bendera es yang mendalam ini benar-benar merupakan harta Dao formasi tertinggi. Itu harus menjadi harta yang ditinggalkan Lu Linfeng untuk sekte sebelum naik, menggunakannya untuk menyiapkan Grand Array benar-benar menghasilkan 2 kali lipat dengan setengah usaha. Justru karena bantuan Profound Ice Flag, Ye Yuan dapat menyelesaikan pengaturan formasi pengganggu besar ini dan menyebarkannya. Bendera es yang mendalam dan formasi pengganggu lebih besar yang berasal dari formasi pengganggu Asura sangat layak untuk menjadi harta alam bawah tertinggi yang ditinggalkan oleh Grand Yan Raja Ilahi. Selain itu, mencocokkan kedua item ini bersama-sama sebenarnya memiliki kekuatan yang tak terlukiskan. Itu bisa membuat Hemingde, seorang ahli tingkat seperti itu, jatuh ke dalam Grand Array tanpa sadar. Dengan kekuatan Ye Yuan saat ini, mengerahkan dan memelihara array besar ini masih terlalu kuat. Ditambah lagi, dia bahkan dengan paksa menggunakan Tosat Flowing Petals pada saat terakhir dan melukai Lin Chao dengan parah. Ini menyebabkan konsumsinya menjadi lebih besar juga. Setelah Yue Mengli pergi, Skemaple berkata dengan Mo Yuntian, ayo, Yuntian, berbincanglah denganku tentang pengalamanmu beberapa bulan ini. Mo Yuntian mengangguk untuk mengakui dan menceritakan berbagai peristiwa yang terjadi selama periode waktu ini untuk Skemaple dan yang lainnya. Baru pada saat itulah Skemaple dan yang lainnya tahu insiden yang mengguncang langit terjadi dalam beberapa bulan ini. Meskipun mereka dipenjara di Sekte Langit Surgawi beberapa hari ini, mereka sangat bingung sepanjang waktu. Mereka tidak menyadari bagaimana Sekte Rumah Ungu memiliki kekuatan seperti itu. Baru sekarang, mendengar bahwa sebenarnya ada keberadaan seperti dunia Gale Ganas, barulah mereka menyadarinya. Mendengar tentang bagaimana Ye Yuan benar-benar membunuh 3 pembangkit tenaga alam laut jiwa Grand Array, mereka tercengang sampai rahang mereka hampir jatuh. Bab 469, Ye Yuan mencegah penurunan seluruh domain selatan dengan kekuatannya sendiri, pencapaian yang luar biasa. Mendengar narasi Mo Yuntian, Skemaple terkagum-kagum. Dia tahu bahwa bakat Ye Yuan sangat tinggi, tetapi dia tidak berpikir bahwa itu sebenarnya benar-benar sangat tinggi. Ketika Skemaple dan mereka semua dipenjarakan oleh Sekte Rumah Ungu, masing-masing dari mereka berpikir bahwa wilayah selatan telah sepenuhnya selesai. Siapa yang tahu bahwa jalan setapak berkelok-kelok di sepanjang punggung gunung, dan keadaan berubah menjadi lebih baik, alam formasi kristal Ye Yuan benar-benar bisa memaksa mundur Sekte Rumah Ungu 3 kali berturut-turut. Ya, jika bukan karena menyaksikannya dengan mata kepala sendiri, aku tidak akan berani mempercayainya sama sekali. Mo Yuntian sendiri juga diliputi oleh emosi. Pada saat ini, wajah Skemaple tiba-tiba berubah, dan dia berkata, Yuntian, kenapa aku tidak melihat Tian Yu? Suaranya belum memudar ketika Tian Yu tiba-tiba muncul di sini dan berkata dengan gelisah, kakek. Pukulan Ye Yuan tidak berat, Tian Yu kebetulan terbangun dalam waktu singkat ini. Mendengar bahwa Ye Yuan menyelamatkan semua orang, dia berlari kencang ke sini. Melihat Skemaple, Tian Yu sangat gelisah dan benar-benar meneteskan air mata. Ketika Skemaple melihat Tian Yu, air mata juga mengalir di wajahnya yang tua. Hari-hari ini, Skemaple berpikir bahwa Tian Yu binasa di alam mistik, dan seluruh sosoknya sangat kuyu. Sekarang, melihat cucunya kembali dengan selamat dan sehat, itu melepaskan ikatan di hatinya. Di sampingnya, Luo Qingfeng, eselon atas sekte, serta para murid, tidak dapat menahan air mata ketika mereka melihat pemandangan ini. Periode waktu ini, hati setiap orang sangat sedih. Sekte dihancurkan,
Orang-orang ini semua memikul beban psikologis yang luar biasa. Tepat setelah mereka kembali ke Sekte Awan Tenang, mereka selamat dari malapetaka. Setidaknya mereka bisa menjamin bahwa ajaran sekte itu tidak akan musnah. Luo Qingfeng dan yang lainnya menghela nafas lega di hati mereka. Setelah obrolan ringan, Sky Maple menarik Tian Yu dan mengukurnya dengan hati-hati, senyum di wajahnya berangsur-angsur menjadi takjub. Sky Maple menemukan bahwa mata Tian Yu memancarkan cahaya. Tian Yu berdiri di sana seperti pedang tajam yang masih terselubung, tampaknya sangat berbeda dari sebelumnya. Tian Yu, kamu, Sky Maple berkata dengan heran. Tian Yu tersenyum tersipu. Dia tidak bisa memuji dirinya sendiri. Tapi Mo Yuntian berkata sambil tersenyum, Tetua Agung, Master Sekte, Tian Yu telah memahami maksud sebenarnya. Sekte Awan Tenang kami memiliki harapan untuk bangkit kembali. Tatapan Sky Maple dan Luo Qingfeng berubah takjub saat mereka memandang Tian Yu dengan tidak percaya. Tian Yu, apa yang dikatakan kakak senior Momu benar? Sky Maple berkata dengan kaget. Tian Yu mengangguk sambil tersenyum. Sky Maple dan Luo Qingfeng saling bertukar pandang. Keterkejutan itu berangsur-angsur menjadi kejutan yang menyenangkan. Haha, bagus sungguh. Surga belum meninggalkan Sekte Awan Tenangku. Memikirkan bahwa Sekte Awan Tenangku bisa menghasilkan keberuntungan dari bencana dan benar-benar membiarkan Yu kecil memahami maksud sebenarnya, surga benar-benar telah membukanya mata. Sky Maple berkata bagus 3 kali berturut-turut, bisa dilihat betapa gembiranya dia di dalam hatinya. Sekte Awan Tenang menghasilkan seorang junior yang telah memahami maksud sebenarnya, dan junior ini bahkan adalah cucunya. Tetua Agung salah bicara tentang ini sama sekali tidak ada hubungannya dengan surga. Aku bisa memahami maksud sebenarnya sepenuhnya karena Ye Yuan, Tian Yu berkata sambil tersenyum. Sky Maple dan yang lainnya tertegun dan tidak bisa menahan rasa penasaran. Mengapa itu Ye Yuan lagi? Tian Yu menceritakan genesis mengukir karakter pedang Ye Yuan, membuat Sky Maple dan yang lainnya terdiam untuk waktu yang lama. Dunia Gale Ganas, kedalaman istana kerajaan ibu kota pusat. Seorang seniman bela diri mengenakan jubah hitam duduk di singgasana, sementara orang lain bersujud di hadapannya. Jika ada orang di sini, rahang mereka pasti akan membentur tanah karena terkejut. Kaisar angin yang ditinggikan, Zhao Tianyin, sebenarnya sedang berlutut di depan pria ini. Zhao Tianyin, kamu benar-benar mengecewakan kursi ini, suara pria berjubah hitam bergema di seluruh istana kerajaan, memberi orang sensasi yang sangat tidak nyata. Zhao Tianyin yang tak tertandingi dan sombong seperti anak kucing yang patuh saat ini. Mendengar kata-kata pria berjubah hitam itu, dahi Zhao Tianyin berkeringat deras saat dia berkata dengan rasa hormat dan gentar yang mendalam, Tuan Utusan Suci, tolong tenangkan amarahmu, Grand Array 6 segel ekstrim itu terlalu kuat, bahkan ketika basis formasi rusak, juga sangat sulit untuk menghubungkan lorong alam. Pria berjubah hitam itu berkata dengan senyum dingin, bagaimana formasi array yang ditinggalkan oleh Grand Yan Raja Ilahi menjadi apa yang bisa kamu, alam tanpa batas kecil yang lemah, dapat rasakan, untungnya, keturunannya semuanya adalah orang-orang yang tidak berguna, atau jika tidak kamu semua bahkan tidak akan tahu bagaimana kamu mati, tapi aku tidak ingin mendengarkan alasannya, jika kamu menunda masalah ini, dan atasan menyalahkan, hasil sangguan Wuhui, kamu menyadarinya. Mendengar kata-kata ini, Zhao Tianyin tanpa sadar bergidik, keringat menetes seperti hujan. Tuan Utusan Suci, yakinlah, aku akan segera berangkat untuk secara pribadi membuat langkah untuk menghubungkan lorong alam, namun, bicara cepat jika ada yang ingin kau katakan, jangan berbasa-basi, kata pria berjubah hitam dengan gerutuan dingin. Ya, seperti ini, seorang wanita dengan kekuatan yang sangat hebat datang dari dunia tanpa akhir, bawahan bukanlah tandingannya. Zhao Tianyin menceritakan genesis pada hari itu dengan terbata-bata, tapi pria berjubah hitam itu terdiam setelah mendengarnya. Pria berjubah hitam itu tidak berbicara, Zhao Tianyin juga tidak berani menyela, dia hanya berlutut di sana, menunggu dengan tenang pria berjubah hitam itu. Setelah beberapa lama, pria berjubah hitam itu tiba-tiba membuka mulutnya untuk berkata, kamu mengatakan bahwa gadis itu tahu seni mata, dia hanya melirikmu, dan kamu dikendalikan olehnya. Ya, bawahan tidak berani mengelabui utusan suci, masih ada orang lain yang tahu tentang acara hari itu. Oke, apa yang kamu katakan, aku mengerti semuanya. Aku akan memikirkan cara untuk menyelesaikan masalah ini, semuanya berjalan sesuai rencana semula, jika ditunda lagi, kamu tahu konsekuensinya, juga, kamu tidak pergi dan memprovokasi asosiasi alkemis. Selama itu tidak mempengaruhi rencana kita, biarkan saja, kata pria berjubah hitam dengan geraman dingin. Ya, bawahan pasti akan melakukan semua yang aku bisa untuk menyelesaikan tugas yang diinstruksikan oleh utusan suci, kata Zhao Tianyin. Ku harap begitu, baiklah,
tidak pantas bagiku untuk tinggal lama di tempat ini, semua yang terbaik untukmu. Saat dia berkata, pria berjubah hitam itu bangkit, sebuah pintu cahaya benar-benar muncul di depannya. Pria berjubah hitam itu melangkah maju dan masuk, menghilang sepenuhnya. Melihat pria berjubah hitam menghilang, baru kemudian, Zhao Tianyun menghela nafas panjang lega. Dia menemukan bahwa seolah-olah dia ditarik keluar dari air, benar-benar basah kuyup. Tatapan Zhao Tianyun melihat ke arah area ruang kosong, itu juga tidak pasti apa yang dia pikirkan. Hanya setelah beberapa lama, apakah dia menggertakkan giginya dan berkata, Sangguan Wuhui, oh Sangguan Wuhui, kamu membawa serigala ke dalam rumah di sini. Mereka mengangkat dunia Gale ganas menjadi dunia kecil kelas menengah, tapi kita menjadi anjing mereka, tidak mungkin, aku tidak boleh mengikuti jejak Sangguan Wuhui. Kaisar Angin selalu tinggi dan tinggi di depan semua orang, siapa sangka dia benar-benar bisa memiliki sisi seperti itu. Selain itu, kemungkinan besar, tidak ada yang mengira bahwa Kaisar Angin sebelumnya, Sangguan Wuhui, tidak naik ke alam ilahi, sebaliknya, dia dilenyapkan oleh organisasi misterius ini. Dan Zhao Tianyun yang sekarang melangkah ke jalan yang sama dengan Sangguan Wuhui sekali lagi. 3 hari kemudian, Ye Yuan akhirnya keluar dari ruang rahasia. Sky Maple, Luo Qingfeng, dan yang lainnya, sudah menunggu di luar sejak lama. Tetua Agung, Master Sekte Luo, Kepala Aula Xiao, lama tidak bertemu. Melihat orang-orang ini, Ye Yuan juga cukup terharu. Sky Maple dan yang lainnya saling bertukar pandang, dan mereka benar-benar membungkuk ke arah Ye Yuan pada saat yang sama. Ye Yuan buru-buru mendukung Sky Maple dan berkata, Tetua Agung, Sekte Master Luo, mengapa kalian semua melakukan ini? Sky Maple berkata sambil menghela nafas, Ye Yuan, Sekte Awan Tenang hanya bisa melestarikan ajaran Dao kami agar tidak dimusnahkan dengan menerima rahmat besarmu. Aku, Sky Maple, sebagai tetua besar Sekte Awan Tenang, hampir menyebabkan sekte itu dihancurkan. Aku benar-benar tidak bisa memikirkan bagaimana harus berterima kasih, jadi aku hanya bisa datang ke sini untuk memberimu hormat. Bab 470, di antara 8 sekte besar domain selatan, hanya Sekte Rumah Ungu dan Sekte Awan Tenang yang tersisa sekarang. Tapi Sekte Awan Tenang dapat melestarikan ajaran Dao mereka dan melestarikan sekte mereka dari kehancuran, itu bisa dikatakan keajaiban. Ye Yuan melakukan begitu banyak hal untuk sekte tersebut, namun sekte tersebut secara praktis tampaknya tidak memiliki apapun untuk membalasnya. Ini harus dikatakan sebagai hal yang sangat memalukan. Oleh karena itu, Sky Maple, Luo Qingfeng, dan yang lainnya mendiskusikannya, dan akhirnya masih memutuskan untuk datang dan memberi Ye Yuan hormat besar, untuk mengungkapkan rasa terima kasih atas nama sekte tersebut. Ye Yuan berkata tanpa daya, jika begini Tetua Agung membunuh Ye Yuan, aku hanya seorang murid Sekte Awan Tenang. Sejak memasuki sekte, aku telah menerima perawatan dari berbagai tetua dan rekan magang. Bagaimana aku bisa melihat tanpa peduli oleh sisi ketika sekte dalam masalah ini berakhir di sini. Tetua Agung tidak boleh menyebutkannya lagi. Mencapai akhir, nada suara Ye Yuan menjadi sedikit berat, dan dia mengungkapkan beberapa ketidakbahagiaan. Ketika Sky Maple dan yang lainnya melihat reaksinya, hati mereka semua terasa dingin. Kekuatan yang dipancarkan dari tubuh Ye Yuan benar-benar membuat mereka bingung harus berbuat apa. Baru sekarang Sky Maple tiba-tiba menemukan bahwa pemuda di hadapannya ini tanpa sadar telah tumbuh menjadi pohon besar yang menjulang tinggi, dan dia dapat melindungi sekte dari angin dan hujan. Di masa lalu, Ye Yuan hanyalah murid junior yang sangat berbakat di mata mereka. Masa depannya cerah, tetapi kekuatannya sedikit kurang. Tapi melihat Ye Yuan lagi hari ini, Sky Maple dan Luo Qingfeng menemukan keterkejutan mereka bahwa aura di tubuh Ye Yuan sebenarnya tidak lebih lemah dari mereka lagi. Terutama Xiao Jian dan Ling Potian, pikiran dan perasaan mereka sangat mendalam, karena genesis tadi, mereka benar-benar memiliki perasaan berdebar. Ini membuat mereka sadar bahwa mereka mungkin bukan tandingan Ye Yuan. Mengingat kembali ketika Ye Yuan baru saja memasuki sekte, mereka berdua benar-benar memiliki perasaan seperti sedang bermimpi. Apa yang harus kita lakukan? Sky Maple juga menyadari kecanggungan dan buru-buru mengganti topik pembicaraan. Ye Yuan tidak langsung menjawab, dia mengundang mereka ke ruang tersembunyi, sebelum mengucapkan kata-kata yang mengejutkan semua orang. Daerah selatan tidak dapat dipertahankan, sementara lorong alam belum terhubung sepenuhnya. Kita harus mengambil keuntungan dan memindahkan seluruh sekte ke utara, kata Ye Yuan dengan dingin. Apa, pindahkan seluruh sekte? Tapi, Xiao Jian terkejut dengan kata-kata Ye Yuan. Sekte Awan Tenang melawan pasukan besar Sekte Rumah Ungu 3 kali berturut-turut dan nyaris tidak berhasil menjaga sebidang tanah suci. Sekarang, mereka benar-benar harus membuangnya. Meskipun cita-cita Xiao Jian dan yang lainnya adalah untuk kembali ke domain utara, bagaimanapun juga mereka dibesarkan di domain selatan. Tiba-tiba mendengar berita ini, mereka masih merasa agak berat.
Kepala Aula Xiao, jangan meributkan apa-apa. Dengarkan apa yang Ye Yuan akan katakan sampai akhir. Luo Qingfeng jauh lebih tenang saat dia bersuara untuk mencela Xiao Jian. Ye Yuan berkata sambil tersenyum, sekte-sekte awan tenang sudah menjadi satu-satunya pulau. Begitu ada ahli alam pelintas ilahi muncul, sekte-sekte awan tenang akan menjadi yang pertama menanggung beban. Grand Arai Surga Turbit Yin yang hanya arai besar kuasa tier 5, itu tidak bisa menahan serangan dari pembangkit tenaga alam pelintas ilahi. Tapi, karena itu yang terjadi, mengapa Ye Yuan tidak pindah ke utara lebih awal? Mengapa kamu tetap berpegang teguh pada tanah ini? Luo Qingfeng membuka mulutnya untuk bertanya. Kekuatan utama wilayah utara itu kemungkinan besar masih belum mengetahui asal-usul sekte Istana Ungu dan berpikir bahwa perubahan besar wilayah selatan hanyalah urusan internal dunia tanpa akhir. Dunia First Gale telah memblokir berita sepanjang waktu. Tujuannya juga berbohong di sini, domain utara sudah terlambat untuk bersiap sekarang. Jika sekte Istana Ungu menguasai domain selatan dan meletakkan dasar yang kokoh untuk invasi dunia ganas, domain utara akan tertangkap bahkan lebih tidak siap. Pada saat itu, dengan dunia Gale ganas menggunakan domain selatan sebagai batu loncatan, dunia tak berujung kemungkinan besar bahkan tidak akan memiliki kekuatan untuk satu pertempuran. Selanjutnya, Tetua Agung, Master Sekte Luo, dan kalian semua masih di tangan Sekte Rumah Ungu. Bagaimana kita bisa bergerak ke utara tanpa pertimbangan hati-hati? Ye Yuan menjelaskan. Sulit untuk meninggalkan tanah air. Selain itu, Sky Maple dan yang lainnya masih belum memiliki pemahaman yang jelas tentang kekuatan dunia Gale ganas. Mendengar kata-kata Ye Yuan, mereka masih berkata dengan agak ragu-ragu, bukankah kamu mengirim Mei Zhen ke domain utara? Ketika mereka mendapat berita, mereka harus segera menyerang sebagai pembalasan bukan? Dunia tanpa akhir kita kaya akan sumber daya. Dalam istilah kekuatan, kita tidak boleh kalah dari seniman bela diri dunia Gale ganas kan? Ye Yuan menggelengkan kepalanya dan berkata, meskipun dunia Gale ganas kekurangan sumber daya, kekuatan tempur para seniman bela diri sangat kuat. Seniman bela diri dengan peringkat yang sama, dunia tanpa akhir mungkin bukan tandingan mereka. Ye Yuan memilih beberapa informasi dan pengetahuan penting dari dunia Gale ganas untuk Sky Maple yang mereka semua dengarkan, termasuk masalah sekte sejati Yan Agung yang mengorbankan 6 sumber kekuatan tingkat kedaulatan seluruh sekte saat itu untuk meletakkan 6 segel ekstrim arai besar. Setelah mendengarkan selesai, ekspresi wajah Sky Maple dan yang lainnya menjadi serius. Selain itu, entitas yang paling berduri di dunia ganas masihlah Kaisar Angin, Zhao Tianyin. Sebenarnya, aku tidak terlalu percaya pada Penatua Mei untuk dapat meyakinkan kelas berat domain utara itu. Itulah mengapa mengandalkan mereka untuk menarik Sekte Rumah Ungu dari akarnya tidak mungkin. Situasi terbaik saat ini juga adil. Seniman bela diri dua dunia saling berhadapan dengan hutan tak berujung di antaranya, kata Ye Yuan. Baru pada saat itulah, Sky Maple dan yang lainnya menyadari bahaya dari situasi tersebut. Mereka bertukar pandang, dan Sky Maple berkata, baiklah kalau begitu, Ye Yuan, kami akan mendengarkanmu sepenuhnya. Ye Yuan tidak menolak, berkata dengan anggukan, oke. Saya perkirakan bahwa lorong alam yang menghubungkan satu sama lain hanya dalam waktu setengah bulan ini juga. Kita harus membuat persiapan lebih awal. Kepala Balai Xiao, beberapa hari ini, Anda harus membawa sekelompok orang dan berangkat pertama untuk menjadi pihak terdepan untuk perjalanan retret sekte kita. Wilayah domain utara semuanya adalah tempat dengan pemilik. Beberapa konflik pasti tidak dapat dihindari ketika kita memindahkan seluruh sekte. Kepala Balai Xiao, setelah Anda pergi, jangan memilih tempat-tempat yang kaya energi esensi. Prioritas utama adalah menemukan tempat untuk menetap. Juga, ada kebutuhan untuk mengirim beberapa orang untuk menemukan kumpulan orang itu dari sebelumnya. Menuju nada Ye Yuan yang membawa gaya yang sedikit memerintah, beberapa orang tidak banyak bicara. Ye Yuan memiliki kualifikasi untuk sekarang ini. Yang terpenting, mereka semua tahu bahwa Ye Yuan tidak akan membahayakan sekte awan tenang. Xiao Jian mengangguk dan berkata, oke, aku akan pergi dan memilih sekelompok murid segera dan berangkat 2 hari ini. Ye Yuan berkata kepada Luo Qingfeng, hal-hal lain akan menyusahkan Master Sekte Luo. Luo Qingfeng mengangguk dan berkata, baiklah, aku akan segera pergi dan menanganinya. Semua orang baru saja akan pergi ketika seorang murid maju untuk melaporkan dengan sedikit bersemangat. Tetua Agung, Sekte Master, kakak senior Ye, pembawa berita datang dari domain utara. Mata Sky Maple dan yang lainnya berbinar saat mereka berkata dengan bersemangat, oh, siapa yang datang, cepat bawa kami menemui mereka. Tapi tatapan Ye Yuan berkedip dan sepertinya tidak tertarik dengan ini. Kepada Ye Yuan, dia tidak pernah menaruh harapan pada sekte domain utara itu. Di dunia seniman bela diri, mengandalkan orang lain tidak ada gunanya, hanya kekuatan sendiri yang tangguh yang bisa melindungi diri sendiri. Tapi domain utara bereaksi begitu cepat memang melebihi harapan Ye Yuan. Tunggu sebentar,
Sky Maple dan yang lainnya sedang terburu-buru untuk pergi ketika mereka dihentikan oleh Ye Yuan. Ada apa? Ye Yuan, seorang utusan datang dari domain utara. Mungkin tidak baik mengabaikan mereka, kan? Kata Lu Qingfeng. Tapi Ye Yuan tidak menjawab, malah bertanya pada murid itu, apakah Penatua Mei kembali bersamanya? Murid itu tercengang, menggelengkan kepalanya, dan berkata, tidak melihat Penatua Mei. Sebanyak 3 orang datang, mengatakan bahwa mereka adalah murid Sekte Pedang Segudang. There was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. And damn, what a hell of a